Coba Hanu, ayo dong. Ayo jalan dong. Katanya Naning, Nina nung, naning, nina, nung. Naning, Nina. Nah tuh disundul lah ya sama dia. Rubuh ini meja. Ayo Hanu kayang yuk, bisa yuk. 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 Dia loncat aja saya ngeri, Pak. Iya. Jatuh rubuh semua ya? Iya makanya. Ke penonton. Lu bayangin Hanu effortnya gimana itu. Muternya gimana itu Pak, coba lihat. Yes, tapi kali itu last picknya. Ruby. Ruby. Ruby dan benar. Crowd control. Keluar Ruby untuk kali ini. Soalnya kalau Uranus Prof, entah mengapa ya, memang dia bisa ganggu backline. Mengapa? Tapi Kayak gitu dia maksud kamu? gak bisa apa ya. Gak bisa menahan pergerakan dari Masya. Dan dia gak bisa Baxia menimbulkan juga. impact selain cuma ganggu doang. Sama ini cancellation juga buat Kufra karena kita mengingat bahwa Kufra itu dengan Tyrant Revenge bisa banget untuk di cancel ketika nanti dia berada di tengah-tengah dari team fight. Dan itu tarikannya dengan satu pergerakan dari Don Run Wolf King bisa menjadi sebuah jawaban agar teman-teman dari Onyx Esports tidak bisa melakukan play. Apalagi ini adalah Kufra untuk Keyboy. Wow, lihat. Untuk Keyboy. Lihat dua insinyur telah bertemu di tengah jalan. Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Puncak acara Rakyat Mobile Legends, pesta rakyat kita kali ini. Karena The Royal Derby berjumpa di Grand Final MPL Indonesia Season 9. Kita bakal menuju masuk ke line of down. Siapakah yang akan mengambil tatanya di Season 9 kali ini? MPL Arena, tepuk tangannya! Welcome to Mobile Legends. Ya pada akhirnya game pertama pun sudah dimulai. Sudah melihat di mana aja posisi di masing-masing player. Di mana aja role yang mereka isi. Dan purple buff yang dimiliki oleh Sun sudah mulai diinvasi pula oleh Hilda. Finn yang dapat pula. Wow, dan Finn yang mendapatkannya Sans sedikit terkuras energinya dan bahkan lihat health bar-nya. Drian is coming dan bahkan Retribution mau tidak mau Finn menuju ke arah belakang, langsung sprint. Dia telah memberikan sedikit waktu tapi Sans tidak mau tinggal diam. Sans masih mau lebih. Drian is coming tapi Albert kali ini akan ke first blood di tangan dari seorang Albert. Dan one last hit. First blood di tangan dari Deden from Bogor Clay. Anarkiosi memaksakan dengan adanya satu buah team fight di arah river. Oke. Wow. First blood-nya pun menjadi milik dari Anarkiosi sekarang. Drian coba lihat tidak ada mana lagi. Hanya ada sedikit mana dalam tubuhnya dan kemungkinan dia harus recall terlebih dahulu. Mengisi lagi. Baru balik ke area mid untuk bisa membantu ke arah rekan-rekannya. Iya, Skylar pun kali ini harus benar-benar bisa ngebeli waktu karena dia memainkan Cloud. Jadi harus lebih sabar untuk menunggu waktu pick tertinggi dari Cloud itu sendiri menunggu Golden Staff. Minimal di menit yang ke-7. Oke. Tapi buat kali ini kita bakal lihat. Sekarang bottom lane, Sans, si mau lobby. Ada Keyboy di depan sana. Dan bahkan Skylar belum bisa memberikan impact dengan cukup banyak. Tapi Albert is coming. Saya menjadi pilihan utama. Albert sudah level 4 dan memilih untuk mundur. Dapatkan satu buah gold buff dan ternyata Sans. Oke. Dia berhasil mendapatkannya dengan satu buah piring tetangga, Pak Pul. Yap, dan membuat dirinya pun sekarang udah level 4 sama seperti Albert walaupun masih ketinggalan setengah HP-nya lagi. Tapi mereka masih tetap berada di dalam area jungle-nya. Udah dilompati dengan Tyrant Revenge, ada Bouncing Ball pula. Belum bisa terbang kemanapun hanya saja di area bawah gold lane-nya. Skylar jauh lebih menguasai area tersebut. Oke, Finn mencoba untuk memberikan sedikit buying time untuk seorang Albert agar papelnya diambil terlebih dahulu dan langsung dia menuju ke arah satu buah turtle. Tapi ternyata dengan ada satu bahan offender yang gak berhasil mendapatkan siapapun, Keyboy is coming. Drian udah gak ada Badfish, sedangkan Deden from Bogor masih tetap berada di arah belakang. Masih tetap untuk mencoba melakukan sedikit distraction dan clear minion di arah mid lane terlebih dahulu. Albert is coming. Seperti biasa, perebutan Retribution antara seorang Sans dan juga Albert dengan emblem yang sama, Profesor. Ya apalagi dengan kali ini tarik ulurnya benar-benar dimainkan sama R7. Bahkan di sisi lainnya Finn benar-benar Oh masih my mengganggu god, di sana. distraction saja, Charlie Light, Finn tumbang, tapi Retribution berhasil mengamankan satu poin tamat dan di sana pun sekarang total, Stephen Toplet dikeluarkan, satu tumbang, Albert manusia setengah link membayarkan seorang Finn kematiannya dengan lunas dan tangan blazing duet hanya masukkan clear minion di arah belakang. Penetration physical sama seperti Clay juga kalau misalkan kita melihat dari talentnya. Pada saat ini Finn lumayan kompleks ya, kompleks dan bener-bener banyak banget. Aduh, mau dibilang gimana ya, lemas pokoknya. Aduh, kalau gitu kita balik ke arah in-game dulu ya Bang ya. Ternyata di sana ada Skylar yang melihat Sans langsung mundur dengan mirror image. Yap, sementara untuk Sans kali ini pun masih melakukan lagi sebuah rotasi pergi ke arah yang berbeda. Walaupun di depannya udah ada pergerakan juga dari Kufra untuk membuat perimeter agar tidak ada yang terlalu bisa lewat dari area tersebut.
Tuh langsung ada teriakan maut tentunya kali ini dari para super fans kedua belah pihak. Dan bahkan di sisi bottom lane lagi masih dengan one by one situation. Adu mekanik Skylar dan juga cewek nampaknya tidak mau terlalu terburu. Sakit. Satu sniper terakhir dan bakal cewek ngecek rumput. Ada satu orang. Pipin masih mau lebih. Dan bakal di depan sana. Downing like-nya di follow up. Tapi sayangnya Albert is coming. Oh my god. Wow. Komunikasi yang luar biasa bagus tapi Clay almost down dan ternyata ditukar dengan Clay. Pertukaran yang cukup worth it kalau bisa kita bilang. Dengan follow up itu dia keuntungan dari seorang Link. Dengan ada sekarat, langsung ada panggilan Q. Yap, ada bang, langsung hadir. Langsung aja sementara untuk kali ini Finn yang mencoba untuk bisa mendapatkan juga ke arah Hilda. Namun ada pergerakan dari Albert, masih terkena efek dari Airborne. Udah ada pet impact lagi, masuk damage-nya dan Turtle. Langsung nongol yang akan membuat semuanya pora-poranda. Oke, lihat trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Albert dengan adanya Tempest Oblet yang dia tidak lepaskan sama sekali. Dan bahkan, sabar ya penonton, emang ini kayaknya lebih benar-benar mendominasi karena melihat permainan Onyx Esports di game sebelumnya di match lawan Aura dia nggak seperti ini. Mereka yang lebih galak. Dia lebih galak tapi ternyata Boots langsung sprint dan bahkan I'm open Pas banget tuh. Pas tidak berhasil terkena. Clay Iya. masih mau lebih. Lihat Downing Light dikeluarkan. Kamehameha. Waduh, tapi di area yang berbeda, ceweknya udah punya Blade of Despair loh, Prof. Iya, tapi kalau misalkan ngomongin soal item ya, sebenarnya nggak berbeda jauh karena Skylar juga udah punya Demon Hunter Sword. Core item dari Cloud ini kan minimal cuma 2 ya kan, Golden Staff dan Demon Hunter Sword. Dan sebentar lagi harusnya Skylar udah selesai dengan itemnya dia. Cuma permasalahan utamanya adalah karena cewek menggunakan Weapon Master, jadi damage yang akan diberikan mungkin akan lebih tinggi untuk saat ini dengan adanya tambahan dari Blade of Despair. Yes, dan bahkan kita lihat untuk kali ini para pemain dari tim Onyx Esports benar-benar dipaksa main rusuh. Niatnya nih Onyx Esports mainnya temponya santai, Prof. Main santai pelan, cewek dapetin momen, Drian dapetin stack. Tapi Arkeosi kayak seakan-akan nggak ada bro. Nggak ada permainan tempo pelan untuk kali ini. Dimana kalau bisa dapetin 1 poin bakal disikat terus. Sebenarnya serba salah sih kalau misalkan mau nurunin tempo. Lihat, Arkeosi juga lihat, cepet soalnya. langsung flicker digunakan tempo sobat dan bahkan langsung hilang lagi. Tyler tidak berhasil dan bahkan Alpan, oh my god, manusia setengah Link masih mau lebih dan bahkan satu Demian Sword yang berhasil mengenai seorang kita jatah. Drian, ini sepertinya tamparannya berbeda damage-nya. Ada damage tambahan dan bahkan di sisi lain Ararki Holci kali ini memberikan pressure yang keras dari bottom lane. Lihat, tidak mau tinggal diam. Bahkan Onyx Esports mereka melakukan cutting minion di area top lane. Itu Mencoba dia. tadi untuk masuk ya. Keraguan-raguan lebih tepatnya ya nggak sih? Ketika udah keluar dengan selamat, Finch Boys ke arah belakang, tapi ternyata masuk lagi dari Albert. Digocek masalahnya. Digocek oleh Keyboy. Dan masalahnya Shutdown ini dapetin nama Drian, Cecilian yang membutuhkan item, membutuhkan stack. Dan bahkan Drian kali ini dibalaskan dendamnya. Gak Dedet boleh. From Bogor, tidak ada kesempatan bagimu. Gak boleh berlama-lama mendapatkan point shutdown yang optimal, tapi untuk saat ini Skylar di area top lane seperti akan hilang. Langsung digaruk oleh Boots. Belum berbanding sama untuk sisi damage-nya. Sementara untuk Turtle-nya udah mulai dicolek-colek pula. Boots-nya berhasil untuk mendapatkan arah satu outer syarat yang ada di area atas tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan sekarang Lightning Transient pun udah ada di dalam tubuh Drian. Baxianya akan hadir dari area yang berbeda. Sementara itu untuk Finn akan langsung menghalangi. Tapi Turtle-nya udah menjadi milik dari Ararki Hoshi. Gila mengerikan sekali kita lihat. Masya dari Adias kali ini benar-benar mengerikan dan Keyboy. Di depan sana hampir saja R7. Kalau misalnya Albert masih punya defensive mechanism. Dia masih punya ada satu buah Tempest Oblet tapi Boots akan coba dikejar begitu saja. Finn nampaknya hanya untuk memberikan sedikit pressure supaya Boots health bar-nya habis, Prof. Health-nya habis, Skylar yang akan menjadi tugasnya habis itu. Tapi bakal coba Golden dikejar. Staff sih masalahnya dari Skylar. Tadi mungkin estimasinya menit 7, menit 9, tapi untuk sekarang menit 8 sudah diamankan oleh Skylar. Ditambah dengan Finn yang benar-benar memberikan pressure. Gila Finn, tidak mau tinggal diam. Mirror image dan lihat kali ini Skylar memilih untuk mendapatkan satu buah turret dan satu buah defense ward yang sedikit terlambat. Albert ternyata masih mau lebih memaksakan keadaan di sana. Ada boost apakah Tempest Oblet putar ditumpahkan dari top lane dan makan cewek masih coba untuk selamat. Seven di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang cewek dan ternyata berhasil. Cewek tidak berhasil di-take oleh R7 bahkan sword skill semua telah dikeluarkan. Dan tidak ada downing like dari seorang Clay. Tidak ada Kamehameha. Aman. Belum ada downing like lagi, jadi tidak akan ada korban jiwa Pak Pulung. Masih aman sejauh ini, belum ada pergerakan sama sekali. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi objektif masing-masing tim.
Inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports udah habis di bagian atas. Keyboy-nya belum mau maju dan itemnya sudah mulai terlihat. Walaupun untuk kali ini Tyrant Revenge-nya mundur terlebih dahulu. Win of Nature ya, biar menghindari Thunderclap. Dan gak cuma itu, bahkan serangan-serangan dari cewek juga masih bisa dihindari. Apalagi dengan Legion Sword udah diamankan satu, berarti akan menuju kepada Malefic Roar. Tapi kalau Finn, Blade Armor sepertinya akan menjadi jawaban dari cewek untuk saat ini. Yes, benar banget. Tapi di depan sana kita lihat Keyboy mengarah ke Itu dia. R7. Maka coba diganggu, tapi turret menjadi pilihan utama. Udah ada satu buah Aim of Ender telah dikeluarkan, tapi Keyboy hanya memancing. Semakin dipukulin, mendekat dia, Tyrant Rage telah dikeluarkan. Dan bahkan dengan adanya Lord yang sudah berada di arah lane of down. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Grand Final The Royal Derby kali ini. Yep. Sementara itu udah ada pergerakan lagi ke area dari Lordnya. Belum ada sebuah invasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hanya saja untuk Sans kali ini udah langsung digebukin aja. Karena Finn-nya ingin mengusir mundur pergerakan pemain dari Onyx Esports di bagian belakangnya. Skylar sambil mengumpulkan stack. Dari Hour of the Fairy-nya udah mulai terkenal lagi. Dari Mystic Field-nya mulai terkepung, mulai terdiam, mulai terpaku. Di mana pemain Arakiosi membuat sebuah barikade dan juga mengusir mundur Onyx Esports. Tidak peduli apapun yang terjadi di depan sana, Albert memilih menuju ke arah satu buah Lord. Lord bakal coba dicolek. Ada seorang Sans dan bahkan Keyboy depan sana dapat oleh dari musuh di spot point. Albert masih mau lebih kepada Epian Sword-nya. Semua pedang ini dimakan dan bahkan Finn mengusir mundur pergerakan dari Sans. Dipukul mundur, nggak mau lebih dan itu dia. Wah, momennya pas banget sih. Skylar langsung pop out untuk satu Purify dan bahkan ke cancel dari satu Tyrant Revenge. Blazing Duet cover fire dan bahkan Albertnya dengan Retribution yang selalu on point untuk saat ini. Bahkan benar-benar mendapatkan hasil yang cukup baik di menit 10 untuk Lord yang pertama. Masih menjadi sebuah misteri ya. Araki Oshi dari season 2 yang kita tahu semua penggawanya sangat kuat menggunakan Retribution. Apakah ada latihan Retribution tersendiri, Prof? Ya mungkin. Jadi dari 10 game berapa dapat Retribution? Ya, kalau Ya nggak nilai nggak sih? Kan turun. perbandingan kan, Iya. perbandingan kita pakai poin perbandingan. Karena 50-50 yang pasti dapat bakal ada dari dua tim. Cuma Oke. masalahnya untuk sekarang Albert dengan level yang lebih unggul, apalagi level maksimal by the way, mungkin bakal lebih jadi ancaman. Tapi R7 di sana nampaknya udah tahu pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports. R7 dikeluarkan, di commit langsung hilang. R7 kali ini tidak bisa membantu kawan tim RRQ Oshi untuk melakukan tim 40. Yap, karena Lordnya udah bergerak di bagian atas. Tapi dua hero-nya yang dimiliki oleh Arakiosi akan masuk lewat bawah. Mengantarkan wave minion tapi masih ada Boots menjadi sang penjaga portal. Hanya saja Sans akankah mulai maju ke depan untuk mencari formasi atau memulai invasi? Memulai invasi, ngomongin invasi, players gold by Livin by Mandiri. Untuk saat ini diungguli banget sama Albert dan bahkan Skylar. Mengungguli lumayan tinggi terhadap cewek, namun untuk metode pick off-nya lagi dan lagi Clay. Mungkin akan kalah dari segi goldnya sedikit aja sama Drian, apalagi di sini Drian juga menggunakan Mystery Shock. Jadi mau nggak mau akan sama-sama mendapatkan diskon dari item-item yang dimiliki di Lane of Dawn. Alright, tapi kalau kali ini kita boleh lihat ya, damage deal yang dikeluarkan bahkan Finn yang berada di arah posisi pertama, Prof. Clay Magic One ya, dia Iya. mau Winter atau Divine Glaive? Kalau misalnya kalau aku lihat dari Clay ini lebih ke arah Divine Glaive dulu, kalau enggak mungkin bisa jadi ke arah satu buah Glowing One. Oke. Karena di sini ada Keyboy dan juga Sans. Belum ada exotic fail sih. Iya, belum ada duitnya. Wih, Dan sampai tapi ternyata dapet di tuh. depan sana Sans, Oh, Sans masih berhasil mendapatkan dengan satu Retribution. buah Retribution di sound point. Tapi di sisi lain R7 telah memberikan sedikit isyarat. Mencoba untuk mendapatkan satu dari sisi bawah tapi lihat mirror image again. Hampir tuh. Dexter yang sudah punya sayap untuk kali ini, Prof. Dan bahkan Dexternya udah punya Win of Nature. Jadi bakal immune banget dari serangan cewek. Dan sementara itu cewek baru menuju kepada Demon Hunter Sword. Yap. Sudah punya untuk Hunter Strike-nya. Jadi untuk pelariannya dia. Flickernya dia juga bakal punya bonus tambahan. Movement speed juga ditambah. Dengan ini dia Clay. Yang masih punya satu dari Magic Wand. Belum ada korban jiwa. Tapi kayaknya bakal ada sedikit poking damage aja untuk skirmishnya. Kena barusan Tyrant Revenge-nya. Bouncing ball-nya pun masih tetap berada di atas tersebut. Tapi sekarang Finn-nya beradu tim fight di dalam satu rerumputan. Ada lagi Rena Rapati kurang 2 cm ke kiri. Mungkin damage-nya akan masuk langsung ke tubuh dari salah satu pemain. Oke, tapi di sana Albert mau memancing keributan seperti biasa. Skylar dan bahkan ada Sans sudah memberikan sedikit sinyal kalau darahnya seperempat. Darahnya nggak ada lagi dan bahkan Keyboy udah mengeker ke arah belakang. Bahkan RRQ dengan adanya satu buah suara dari Kufra, ini tandanya untuk mundur. Yap.
Sementara itu untuk sekarang ada lagi Downing Light-nya ditembakkan kembali, belum mengenai ke arah siapapun, berarti belum ada info tambahan yang berhasil mereka dapatkan. Karena sekarang ada Skylar mencoba untuk memancing, udah memberikan damage-nya ke arah Lord. Ada Link juga yang udah bergabung, sedikit lagi Epitrisa, masih ada setengah lagi, tapi Finn seperti udah mengetahui di mana pergerakan pemain-pemain dari Onyx Esports. Sekarang saatnya masih berputar-putar aja, ada bouncing ball pula, Drian dari bagian belakang, ada Bad Fist, Bad Impact, semuanya dikeluarin, tapi Alban yang melukai ke arah mana, dan sekarang Kufranya pun langsung down begitu Oke, aja. langsung di depan sana, lakukan satu buah Skylar dan bahkan itu bisa di shot point stun. Albert meninggalkan Lordnya kali ini, mencoba menuju ke arah belakang. Albert dapat satu buah purple buff, tapi ternyata di sana dengan satu buah Lordnya tumbang. Oh, di Esports kehilangan 4 playernya. Apakah worth it, Profesor? Masalah utamanya worth it malah untuk Araki Hoshi karena di sini 4 hero down begitu saja dengan instan. Masalah utamanya mereka tumbang bebarengan, bukan pick off. Jadi Yes. mereka bisa langsung ditabrak begitu Oke. aja, dan Suns bukan hero clear wave minion. Tapi kali ini lihat di depan sana, wave masuk ke arah belakang. Dan langsung Emma Venus coba ditumpangi begitu saja dan langsung down is life. Hilang. Albert menuju ke arah top lane untuk memotong pergerakan dari seorang Bapak Lord yang terhormat. Albert tidak mau Sakit. tinggal diam. Sepertinya gebukannya agak sedikit sakit, pegel-pegel badan, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan keuntungan di tangan Araki Hoshi, bahkan best turretnya pecah ketika Lord di tangan Onyx. Super minion akan berjalan dari bagian mid lane, tapi untuk saat ini ketahan sedikit karena Onyx Esports masih mendapatkan dan memegang kendali dari Lordnya. Otomatis dengan satu win of nature, apakah nanti cewek akan lebih aman di bagian belakang karena tadi baru 4 hero langsung tertekdo dengan instant Pak Pulung. Tapi Oke. ternyata defense glaive ya Pak Pulung ya, Yep. untuk dari seorang Clay. Itu Oke. barusan ada WON juga yang udah langsung diamankan. Jadi buat teman-teman semua, ayo bantu FPLID untuk menjadi lebih baik lagi dengan survei ini ya. Di layar device kalian masing-masing tinggal ada QR code, tinggal kalian scan aja lalu isi survei yang ada. Ya, siapa tahu MPL Grand Finalnya bisa ada di kota kalian. Benar. Siapa tahu MPL bisa lebih besar lagi di Stadion GBK. Amin. Who knows? Hidung Who knows? siapa? Hidung siapa? Siapa hidung? Oke, Sekarang tapi lihat. Seven. Di depan sana, bakal coba ditutup pergerakannya tebus, tapi terlalu tebal. Masih terlalu Tarik. tinggi. Langsung melakukan rotasi. Sas menutup ke arah Clay, tapi Albert tidak tinggal diam. Jangan sentuh Oh my mid God. lanerku. Sas tertangkap. Masih mau lebih down mid lane, bahkan Sas. Kali ini seorang Dini tadi menemani. Di sisi lainnya, dari seorang Pipin melakukan sebuah distraction. Dan Pipin Dan tidak telah. terbang. Lihat, Skylar Blazing 2. Tapi ternyata magical damage tempat sana. Albert gak dapat Soblet untuk menghindari satu damage tambahan. Mau tidak mau untuk mundur. Lihat. Finn still survive. Oh my God. Ya, dan bisa diberikan Albertnya loh. kurang ya, dan Albertnya. Hampir loh bro. Hampir, padahal dia udah tertangkap dari satu buah Sanguine Cloud, tapi untuk saat ini itemnya Drian emang udah mencapai titik tertinggi dari sebuah magical damage dealer yang sangat amat mengerikan. Apalagi semakin late game, kita tahu Cecilian memiliki stack yang lebih banyak lagi. Untuk sekarang, Skylar walaupun udah punya Athena Shield tetap tembus, dan bahkan menurut aku masih kurang. Rose Gold Meteor mungkin bisa menjadi jawaban, atau bahkan ini dia Malefic Roar yang masih on the way karena udah punya Legion Sword. Pecah bro tadi Skylar, lihat gak? Pecah bener-bener, tapi kayaknya Skylar tidak boleh berada di ini deh, jangkauan pandangan dari seorang Drian. Gak bisa, karena Skylar kelihatan sedikit aja, itu Drian pasti mundur dan dia langsung tampar abis seorang Skylar. Dan ingat, walaupun dengan ada Blazing Blade, Purify dan juga Wind of Nature, Drian punya sprint di sini Pak Pulung. Yap, sementara itu Lord Camp pun sudah terlihat yang pastinya pertumbuhan by Samsung Galaxy A Series. Ada Boots yang masih menghilangkan satu wave minion juga. Sementara Lordnya sudah terdengar suaranya, mulai dicolek-colek. Keyboy-nya maju ke depan dengan Tyrant defensive game. Sementara itu untuk Keyboy udah bertemu dengan Finn. Suns-nya mulai membantu, mulai bergelinding, mulai menabrak. Sementara itu di dalam rumputan ada Clay lagi. Finn-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada nilai di bagian belakang. Sementara R7 melingkar tadi ke depan, tapi ceweknya berhasil tidak berhasil ditangkap. Bahkan Keyboy-nya kali ini mulai maju ke bagian depan dengan satu bocing golnya Aplikan Vengeance. Dan ternyata kali ini Keyboy berhasil selamatkan Blazing Duet Purify plus Wind of Nature. Tapi nampaknya di sana masih belum efektif, masih belum impact tinggi, dan bahkan Albert gak mau masuk lebih dalam lagi. Albert gak berani terlalu dive in, kali ini udah mulai respect di menit yang ke-17 Pak Pulung dan Profesor. Yap, ini belum lagi dengan serangan yang tadi dilakukan. Pipinya kali ini gak bakal selamat lagi. Pinnya udah berhasil langsung diambil, tapi belum ada yang ditumbangkan satupun dari Onyx Esports. Lordnya sudah evolve. Cewek sudah selesai dengan satu Athena Wow, Shield. R7 karena di cancel kali ini Amon Vengeance. Lihat follow up damage yang diberikan dari seorang Clay. Lumayan sakit Suns. Sudah berasa, tapi di depan sana jangan kau sentuh offlaner Kubus. R7 masih bisa diselamatkan. Langsung ada suara sedikit Iron Revenge, tapi ternyata Prof, mereka nggak mau karena mereka tahu purple buff-nya Albert tidak mungkin dilepaskan seorang diri. Ini mau nggak mau Skylar-nya harus jump in terakhir sih. Dari tadi dia jump in bener-bener di middle of the fight. Jadi kalau misalkan seandainya dia bener-bener mau jump in yang bener-bener komit,
incer di backliner dari teman-teman Onyx Esports yaitu Aldrian atau cewek bahkan sekaligus karena nge-trigger dari Wind of Nature sehingga Albert nanti bisa langsung targeting ke arah backliner. Oke, di depan sana Boots, lihat Thunderclap, Albert seperempat darah terakhir. Dan bahkan R7 Cham, Immortality-nya pecah. Reactive Pack dikeluarkan. Bahkan para pemain dari tim Arakioshi, mereka yang akan kehilangan Lord kali ini. Di take over, cewek Keyboy bahkan Rian udah standby on position kalau kali ini Pak Pulung. Oke, karena untuk Suns-nya pun masih bergelinding aja, belum ada pergerakan dari Link, tapi perlahan tapi pasti. Sepertinya udah ada pergerakan maju ke bagian depan. Finnya mencoba untuk langsung memberikan gangguan lanjut di bagian belakang. Albertnya udah mendapatkan gangguan, Tempest of Blade langsung dikeluarkan, akan mereka berhasil juga bisa mendapatkan langsung Lordnya. Mulai maju, ada beberapa pedang udah langsung diamankan, Albertnya berada di dalam titik. Tapi untuk sejauh ini belum bisa maju ke bagian depan, di mana sekarang Blazing Blade langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan di shutdown pun. Langsung didapatkan pula. Tapi Lordnya menjadi milik dari Albert. Dan Onyx mau gak mau harus merelakan Lord tersebut. Oh my god, Immortality pecah tapi Albert masih mau lepas. Tepapal didapatkan Retribution from Albert. Berhasil 3 orang ditumpahkan oleh tim Onyx Esports. Guardian Helmet. Bahkan lihat di depan sana para pemain dari tim Arakioshi mereka bergerak dengan ada satu buah Lord yang terhormat. Paus. Harus Paus. Pecah. Aduh. Sabar. Tapi kali ini lihat saat di depan sana seorang diri. Damage terlalu sakit. Dan dipantul hilang begitu saja. Tempest of Blade. Oh my god. Arakioshi mencoba untuk mengamankan game yang pertama. Game yang pertama menjadi milik dari Arakioshi dengan pertandingan yang cukup lama di opening kali ini. Ternyata kita juga kedatangan bukan. Wah. Dia Supreme Indonesia bareng sama JJ. Top Global One lawannya Sans. Beliau jago ya. Beliau abis main langsung urut. Sakti beliau. Seleo. Oke, tapi di sisi lain, Waduh, ini hero Baxia. power banget sih. Tapi satu di kanan ada terbuka Karina. Karina? Kalau mereka mau. Kalau seandainya aku mikir kayak gini sih lebih baik karena one-one terlebih dahulu. One untuk seorang cewek boleh banget Iya, apalagi. 2 hero frontliner kan, jadi kayak bakal jadi makanan juga bagi cewek untuk ngebuka Betul. poinnya. To me, One. your team Boleh, Kayak silakan bro. Hai. Itu dia one-one yang sudah diamankan dan bahkan untuk kali ini malah menurut aku yang bakal jadi sebuah flex pick itu Baxianya. Baxianya. Iya gak sih? Finn beberapa kali menggunakan Baxia juga dan bahkan kalau kita ngomongin soal Grok emang powernya ada di R7. Oke, Iya betul. bisa aja pun Hilda dijadiin Nah, jadi roamer. Cuman Hilda sebenarnya- kan sejauh ini masih terlepas dan bisa aja di-ban untuk sekarang. Sebenarnya ada satu case yang pengen aku bahas Apa ketika itu? udah ngeliat Xavier. Xavier di belakang banget dan aku mungkin akan melihat sosok Albert yang di last pick bisa saja kah mengamankan ke arah Hayabusa. your team Hayabusa. is Mengingat kita tahu ini masalah jarak gitu loh. Dan Hayabusa itu bisa langsung jumpin ke belakang dengan menggunakan Your sebuah team shadow. is Yang mana itu juga membuahkan hasil yang bisa dibilang menjadi sebuah celah. Ada satu hero. Kalau mereka nih nge-ban Karena Hayabusa, nggak ada link sekarang. dari kanan nge-ban Hayabusa ini akan berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nge-ban Hayabusa terbuka untuk Hellcard. Oh. Yes, terbuka untuk Hellcard dan itu cukup berbahaya di sisi dari tim Arakioshi. Tapi tergantung. Dia mau pilih ke arah Hayabusa atau Hellcard. Kalau misalnya menurut gua, Hellcard-nya aja, Hayabusa di pressure. Hayabusa masih ada Wind of Nature, masih banyak. Hayabusa. Ada Hayabusa, berarti Is Hellcard banned. terbuka untuk kiri. Hayabusa. Hellcat terbuka untuk kiri, cuman Hylos pun terbuka sejauh ini. Kalau tidak di-ban. Dan bahkan di kanan bisa ngambil Hellcard duluan, bisa saja. Aku lebih setuju kalau kanan tuh nggak ngambil ke arah Hellcard. Tapi ke arah Ben. Ben Dengan lagi. iya dengan strat seperti ini Grok Baxia bisa nabrak tapi Ben itu bisa nge-cancel gitu loh dengan deadly catch. Iya, ikan hiu, ikan cucut. Ikan hiu ikan cucu cakep. Enggak, itu enggak pantun. Astagfirullah. Kan aku cuma bilang ikan hiu, ikan cucut gitu doang. Benar. Di antara tiga itu mungkin ada yang ikan cucut kan gak ada yang tahu. Ikan hiu ikan cucut. Ih, sekalinya kau berpaling akan kupecut. Main kaja hayu abis itu kena pecut. Wah. Kaja bro. Iya kaja. Ya. Satu heal. Oh lockdown yang bahkan untuk sekarang lagi jarang banget untuk digunakan. Sulit. Dire hit ya saya rata-rata. Hylos ternyata di-ban. Udah diperhitungkan Udah begitu saja. diperhitungkan tadi ya. Hylos ban. Calculate. Waduh ini dia sebuah band yang cukup mahal apalagi ketika Hellcard terbuka dan bahkan Onyx Esports apakah akan melakukan deny pick terhadap pick tersebut dan itulah dia deny Your pick team Hellcard. is picking. Bentar. Tapi sebelumnya saya juga Hylos dulu. Emang susah kalau ngomongin soal tebak-tebakannya. Iya. Tumben nih habis buka puasa bener. Kalau habis buka puasa malah Banyak. bener. Ini tenaganya masih ada. Tenaganya masih ada, Masih Pak. bener nih. Bener. Pola pikir, bagaimana syaraf-syaraf masih bener semua nih. Dan bahkan belum diteriakin lagi nih sama yang di belakang. belum. Nah, ini kalau satu lagi begini nih, ini bisa aja kalau bisa gue bilang junglernya Karl Baxia sih bisa. Bisa Iya banget. makanya balik lagi Baxianya ini Terus, flex pick.
Romernya nih sebenarnya ada satu yang cukup. Hilda masih ada untuk arah. Matilda bisa. Matilda. Soalnya kalau Hilda ini bakal ditutup banget sih. Aku malah mikir ini bisa pick up pada Varsha juga, mengingat dari enggak Kagura. Natalia. Your team Bersama dengan Kagura. is my target. Targeting dari Finn sepertinya dia mau main agresif lagi sama seperti Hilda dan Junglernya lockdown. Baxia. Itu Wow. dia. Junglernya Baxia. Junglernya Baxia. Kanan ini dia membutuhkan satu buah sosok. Garis depan. Keyboy. Romer, Rafaela kah? Boleh banget. Iya. Rafaela banget, Rafaela. Rafaela Karena banget di alasnya game ini. ditutup. Apalagi dengan dua hero tank yang bisa nabrak, ada Holy Baptism, mungkin ada sedikit penghenti juga atau stopper yang Nah, nantinya Rafaela. bisa membuat satu pick ini bakal jadi lebih worthy. Rafaela atau satu Angela. Matilda, Angela di band. Oh iya, Angela dari mana? Iya, Matilda, Rafaela, dua power hero yang sebenarnya masih terbuka. Aku sih Rafaela aja sih. Iya, karena kalau misalkan hero-hero tank atau apalagi jauh kan kayaknya bakal ketemu banget. Dan No, Lele ternyata. Lele Tapi ternyata. Yang gini-gini siapa? Hah? Nggak ada. Mars. Mars. Mars bener. berarti bener. Si Ando sama Mars sudah dibuat. Aldo. Ando. Ando mah pemain Aldo. GPE. no. Ando mah pemainnya ler. Iya. Kenapa jadi Ando? Kenapa jadi Ando? Baru 5 Aldo. menit yang lalu kita sebutkan kalau kita Ando berpikir lulusan dengan cukup ITB. baik. Ya. Aldo yang lulusan ITB. Oke. Again and again. Kali ini Wow. ingat, Onyx dari game-game sebelumnya dia kalah di game yang pertama. Yap. Tapi mereka bisa membalikan di game selanjutnya. Tapi yang mereka lawan ini bukan sembarangan tim. Raja dari segala raja. Mampukah di game kedua RRQ Hoshi memantapkan diri atau bahkan Profesor KBD juga 40? Yap. Onyx yang akan mendapatkan game kali ini. Oke. 1-0 skor sementara. Game kedua akan segera kita mulai. Seperti apa hasilnya 1 sama atau 2-0. Inilah pastinya yang akan mendekatkan mereka lagi ke gelar juara EPL di season 9 dan Land of Dawn. Waktunya kita datang. Alright, ini dia to the Land of Dawn. Welcome to Mobile Dan Legends. bahkan tentunya kita bakal langsung lihat di sisi lain. Para pemain dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk ganggu pergerakan. Prof, bukan seperti biasa kita lakukan, bukan 2 trap tapi melainkan 1 tapi sisanya bakal ganggu Iya, ke Finn. Lihat, Finn-nya terkena sekarat dan bahkan di cancel recall-nya. Itu waktu Hampir loh, itu loh, iya, waktu iya. loh. Karena Natalia beda kalau misalnya dia bukan Natalia, Prof. Ya balik lagi sih, apalagi dengan Suns yang benar-benar masih dalam keadaan dimana dia masih free banget untuk farmingnya dan mendapatkan Wah, satu bola Albert. dari Albert. Albert, oh my god. Wah ini sih kayaknya lagi di kondisi prima nih dari Albert. Gila, retribution Albert dari tadi. Bener-bener kayak 2 kali, ini yang ketiga. 2 kali dan calculate-nya selalu tepat pas pada sasaran. Nih sementara untuk di area mid sendiri dari Driannya dengan Xavier yang dia gunakan masih belum bisa melakukan banyak hal di awal seperti ini. Sementara San akan mengumpulkan dulu terhadap satu orange buff-nya. Tapi di area yang berbeda pertempuran antara Esmeralda dan juga Grok masih terjadi. Di area Godman antara One dan Patrick pun masih terus terjadi. Tapi di sini hanya poking saja. Melihat ada seorang Finn, Lelenya almost kena tapi Lei bakal stand by on position. Ada trap terkena tapi it's okay, no problem, masih bisa dihindari. Belum terlalu sakit damage 40. Oke, sementara itu untuk satu orange buff-nya udah berhasil langsung diamankan pula oleh Hellcard karena sejauh ini dirinya cukup tertinggal dari sisi level di bawah. Pertempuran di antara kedua marksman pun masih belum ada hasil apapun. Hanya saja untuk sekarang satu monster jungle akan segera diamankan oleh Hellcard. Oh my god, tapi di sisi lain lihat. Langsung di poking lagi, kembali lagi untuk coba diganggu. Albert berada di garis depan, retributionnya kali ini tercuri. No, pakai Deadly Poison Stinger. Deadly pakai- Poison Stinger. Karena ada turtle yang menjadi salah satu poin lebih penting dibandingkan gold buff itu sendiri. Yap, lebih memilih untuk mengamankan Turtle dengan menggunakan Retribution daripada satu Little Crab tadi yang menghasilkan gold pula. Sementara Clay udah level 4, terkena Abyssal Trap yang melemparkan payung ke arah kanan. Mengusir mundur beberapa pemain dari Onyx Esports. Namun di area yang berbeda, Finn yang mencoba untuk langsung menampakkan wujudnya. Boots belum mau lompat ke bagian depan tapi ada satu Abyssal Arrow udah mulai connect, ditembak lagi. Udah ada langsung aja memberikan damage yang cukup mematikan ke arah R7. Tapi untuk Turtle-nya akan ke reset. Oke, tapi langsung ada Falling Star Moon. Dan Thunder Bolt dikeluarkan. Menunjukkan seorang Finn dan Finn. Sepertinya bakal coba ditumbangin begitu saja. Tapi masih ada satu more point. Number blood. Diamankan oleh seorang Drian. Satu tembakan terakhir tapi kali ini. Apakah Finn berhasil berikan dirinya untuk satu buat turtle dan ternyata berhasil. No. Sun tiba-tiba datang dan ternyata retribution dari Albert kali ini baru aja diomongin dengan on point. Tapi ternyata tercuri. Bahkan masih ditahan sama Albert loh. Albert tidak menggunakan retributionnya.
Dan untuk saat ini padahal dia menggunakan untuk dari segi yang cooldown reduction. Seperti biasa. Jadi 29 detik. Tipikal Albert kalau dia pakai jungle kalau aku lihat-lihat ya. Iya, sementara Suns-nya 33 detik doang. Tapi untuk saat ini Suns lebih berani untuk jump in langsung dengan Retribution dan mendapatkan 1 poin yang cukup worthy. Dan dia bahkan main attack speed-nya ya. Waduh, Yang dia ketangkep nih. andalkan adalah itu, tapi Lele-nya masih coba ditahan. Dan ini Skylar. Wow. Ini Skylar. Jangan lupakan itu. Pemain Beatrix terbanyak di MPL Indonesia season ke-9. Dengan win rate tertinggi pula. Tertinggi pula, dan ini harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Onyx. Respect player dari Skylar dan bahkan Skylar. Kalau udah menggunakan Beatrix, bisa kita bilang objektif gamingnya. Dan Lele-nya is on point. Garotnya Soul Eater masih coba ditahan begitu saja. Tapi Suns ke arah belakang, Flicker telah digunakan dan bahkan Darkness Fall. Deadly Poison Stinger berhasil mendapatkan 1 buat Suns dan Lele-nya menghentikan pergerakan dari seorang Fit. Tidak bisa lebih dalam lagi, tapi langsung ada crossbow yang sudah menyala. Cewek nggak mau masuk lebih dalam karena ada Clay di sana. Sedangkan weakness poinnya terbuka, Pak Bulung. Iya, karena untuk dirinya sendiri pun mencoba untuk memaksakan tadi dengan crossbow tank, kayaknya damage-nya juga belum cukup. Barusan ada sebuah sergapan, tapi Suns-nya masih bisa pergi ke area yang berbeda. Suns-nya masih selamat sejauh ini dan Drian-nya masih tetap berada di area mid, belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Oke, Kalau tapi ngomongin soal 2 menit pertama tadi sebenarnya udah pasif banget, tapi ternyata ketika 2 menit selanjutnya, menit keempat ini udah mulai pada main agresif dan udah pada nemuin polanya masing-masing. Misalkan Onyx Esports dengan pick off-nya dan Drian yang mungkin akan menjadi poros rotasi utamanya, apalagi dengan 1 Mystic Field ini akan membuka celah, dan Keyboy 2 assist yang dia mainkan ini benar-benar menjadi 1 titik yang dimana harusnya RRQ Hoshi mulai sadar bahwa Keyboy tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi dengan Dire Hit yang nantinya aroma itemnya aktif. Terus sekarang bahkan itemnya masih terlalu jauh dan cewek sudah selesai dengan 1 Dreadnought Armor ditambah dengan 1 Corrosion Sight. Plus kalau misalkan ngomongin Skylar, dia bikin hybrid, dia bikin 1 Legend Sword dan bahkan udah ada Fury Hammer di sana. Mau ke arah Hunter Strike terlebih dahulu kayaknya. Tapi lihat Albert, lagi-lagi coba untuk mendapatkan 1 buah turtle dan ternyata gak berhasil. Wajah dikeluarkan dan bahkan ditabrak oleh seorang Albert. Tertangkap, Suns harus down. Clay ke arah belakang sana membuat Albert menjadi 1 buah samsak dan Albert tidak mau pulang. RC akan menemaninya bersama dengan seorang Boots. Bertiga, Lele is on point. Ke arah seorang R7, gak mungkin apapun yang terjadi bakal coba ditabrak ke arah seorang Keyboard. Tapi nampaknya dia bakal coba tarik mundur. Melihat damage yang dilakukan, kayak ini agak kurang Pak Bulung. Yep, dan tapi barusan ada bisa Laro dilemparin lagi tapi nggak kena karena siapapun. Mencoba untuk mengejar habis-habisan. 2 hero yang memang untuk durabilitasnya cukup tinggi. Tapi tadi belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 player tambahan. Oh ini berarti benar-benar bakal jadi sedikit reset harusnya dari teman-teman Onyx Esports. Terlebih ketika tadi turtle-nya tidak diamankan, otomatis di sini harusnya tempo yang dimainkan sama Onyx Esports yang udah pick off-nya berhasil. Apalagi dengan Keyboy yang bermainnya benar-benar lagi safe banget. Jadi harus lebih berhati-hati, jangan sampai malah menjadikan sebuah efek blunder. Terutama bagi Suns yang baru saja menghilangkan 1 turtle bagi Onyx Esports dan bahkan 1 nyawa untuk teman-teman dari RRQ Hoshi-nya itu sendiri. Oke, berarti lihat dari arah posisi bottom lane ini under ya tadi dari seorang cewek dari Boots masih bertahan, Purify masih ada, dipelarikan kembali, di follow up oleh seorang Drian tapi tampaknya masih belum cukup damage-nya. Langsung karena Falling Star Moon dibuka, kayak sesuatu akan terjadi. Gak mungkin dia berani tabrak. Ketika udah tidak punya lagi Purify. Dan ternyata Wesker-nya belum berhasil mendapatkan Nggak nyampe 1 buah poin. Suara Wesker-nya sungguh-sungguh membuat hati sangat-sangat terkejut. Tapi sekarang di area bawah sebuah space terbuka dengan cukup bebas. Tapi di area mid ada pertempuran kayak akan terjadi karena Keyboy-nya terkurung seorang diri di tengah 3 player dimiliki oleh RRQ Hoshi dan down. Itulah yang terjadi. Oke, Skylar ternyata di arah bottom lane merelakan 1 buah turretnya. Melihat ada Suns, memaksakan keadaan juga pasti bakal kehilangan 2 poin yang mahal. Poin kill dan juga poin turret bro. Ya udah pasti bakal di all-in, apalagi punya Dark Nightfall, tapi turtle setup-nya rapih banget. Lihat positioning yang diberikan dan bahkan dari sebuah pause ternyata 1-12. Oke, kita bakal Target menuju lock. ke arah Grand Final kembali. Yap. Di mana kali ini Boots akan coba dipasang hingga overturn dikeluarkan dan bahkan Boots one last hit dan flat shot. A dead end from Bagar. Tapi Albert di sana bakal coba terkena banyak banget. Immobilize, crossbow of tank dan bahkan hilang begitu saja. Ditukar dengan Albert. Totally not worth it. Yap, ada 1 area di mid juga yang sangat-sangat terancam untuk kali ini. 1 wave minion yang udah akan berhasil diantarkan namun barusan ada Dolnin Light-nya lagi langsung memberikan tembak tapi Finn-nya dikejar habis-habisan dan Finn-nya tertangkap. Gak bakal ada lagi tempat untuk bersembunyi. Oke, tapi dikeker sama Skylar. Oh, ini orang yang nyenggol-nyenggol tadi kapten gua. Langsung coba terkena tapi Clay tanpa adanya 1 buah payung dia bisa ditumbangi loh. Beneran. Dan bahkan
Akankah di-trigger? No. Itu jauh banget loh tadi abis Ronya connect. Masalahnya jauh banget, itu bakal lama banget. Efek stun yang ada di dalam tubuh dari Clay. Itu kalau ada Dark Knight Falls tuh, Iya. itu pasti di-commit. Percaya sama gue. Langsung digas pasti. Langsung digas karena itu Clay yang kena. Beda kasusnya mungkin kalau itu dari Finn. Itu Clay loh Profesor dan juga Papulung. Ya Blood of Despair tapi udah diamankan sama R7. Apakah ini bakal menambahkan lagi power untuk Magic Defense? Karena dia udah punya Fury Hammer juga. Yep. Dia udah punya satu bahan menuju kepada Heptasis dan bahkan Skylar-nya. Ini udah mengamankan Vampire Melee. Akan dibawa kemana? Demon Hunter Sword kah? Atau jangan-jangan langsung mau Husklow? Karena menurut aku Husklow buat late game aja sih. Oke, tapi tadi Natalia numpang lewat. Downing Light dikeluarkan, kena Pak. Kena. Kena. Setengah darah. Ketahuan lagi posisinya untuk sesaat. Dan sekarang akankah ada pertempuran di area dari Lordnya? Karena beberapa player dari masing-masing tim sudah langsung set up posisi untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Mereka memaksimalkan apa yang Albert punya. Dengan ada durability yang cukup besar dimaksimalkan. Tapi Lele kali ini lihat Albert sampai ngedrift bannya dia gak bisa dibelokin karena terkena Lele. Kena stun, Immobilize, bener-bener rodanya nyangkut. Tapi Linga apa tadi keluarkan Drian. Connect. Solo kill from Deden Bogor kali ini lihat. Di depan sana dibalaskan keadaannya. Oh lo yang downing like gue tadi. Wah tadi Oke. kena Renner Apathy sih. Itu langsung setengah darah juga dari Drian. Dan hilang dengan instan. Masalahnya itu benar-benar Symphony of Skill dari jauh loh. Yap. Sementara itu untuk kali ini Albertnya masuk area rumputan. Udah langsung berhasil menabrak juga ke arah Sansya. Ada satu weakness point yang udah mulai terbuka. Tersisa dua lagi. Satu habis Arrow-nya dilemparkan. Tapi Finn! Selenanya di tempat yang berbeda tidak selamat. Tapi kali ini lihat Finn di depan sana. Dia nggak gunain satu execute-nya bahkan. Execute-nya masih Masih ada. ready. Masih ready dan bahkan cewek yang harus lebih ketar-ketir untuk kali ini Papulung. Oke, Sans akankah pergi untuk masuk ke area mid untuk menghancurkan Karota Tarda dan bener aja satu objektif berhasil mereka dapatkan. Downing Light ditembakkan berharap ada satu informasi yang berhasil diambil tapi ternyata tidak ada apa-apa. Oke, tapi kali ini melihat Albert di depan sana mencoba untuk melakukan gating kembali. Ingat, Sans pernah ngomong di video. RRQ Hoshi sangat jago banget memainkan Lordnya. Tarik ulur. Tarik ulurnya dan bahkan lihat waktu masih diamankan. Substance Poster dikeluarkan sedikit terlambat tapi ternyata skala di belakang sana. Gap dengan cukup baik. Tapi bahkan Sans ditangkap. Lihat, Gap boleh pulang dan bahkan satu execute Ezreal. Sans down, memilih ke arah belakang, Albert Cewek. ditinggalin begitu saja, gak ada yang bisa menemani, gak ada siapapun dan bahkan Grok ditukar, berhasil dapatkan. Outplay dilakukan Skylar featuring Albert, dua veteran MDL dan bahkan flame shot from cewek. Wow, flame shot dengan jarak sedekat itu hampir aja bisa mendapatkan ke arah Clay. Tapi Downing Light barusan ditembakkan masih hidup. kena juga ke arah Clay-nya. Satu akurasi yang begitu baik namun di area yang berbeda Skylar-nya dengan satu lagi lihat. Renner Apathy. Ini dia, dua combo mantan MDL dari RRQ Sena. Bersinar di arah MPL RRQ Boy. Hoshi. Dua veteran dan bahkan Albert Walasit. Outplay! Keyboy! Keyboy! What a play man. Dia memainkan dari pasifnya Soul Eater Garrote-nya. Semua jiwanya dimakan absurd damage-nya menyelamatkan diri Keyboy dan bahkan Albert yang terlalu bernafsu sepertinya. Ingat, nafsu membunuhmu Albert. Dan bahkan outplay by Keyboy kali ini tentunya berhasil membuat Albert harusnya berpikir untuk dua kali masuk ngedive seperti itu kembali. Yap, dan Skylar udah menunjukkan bagaimana kelasnya bermain dengan Beatrix. Udah sangat mematikan apa yang dia keluarkan. Wow, kalau bisa kita bilang di sini R7 ada informasi tapi ternyata gak berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Mungkin persentase untuk berhasil mendapatkan satu barrier agak cukup sulit ya Prof. Dan Ya juga beda Papulung. sama Power of Nature atau bahkan Wild Charge ya. Karena damage-nya lumayan cukup minimal 1000-an. Kalau dengan Wild Charge apalagi dia udah punya Blade of Despair, Heptasis juga ada di tangannya. Thunderbolt di tangan Sans kayaknya udah cukup banget untuk sekarang dengan durability yang dia miliki. Tapi masalah utamanya adalah slow effect nggak bakal cukup untuk bertahan hidup. Dan satu lagi sih, mereka dari tim RRQ Hoshi walaupun sekarang dia leading 2400 tapi mereka harus lebih concern. Gimana caranya ketika tim fight besar lagi to the mid karena late game, mereka harus bisa punya dealer damage yang maksimal Prof. Sekarang mereka andalkan Finn, ya kan? Finn ke arah belakang, tapi kalau nanti item defensif ataupun mungkin ada Winter Truncheon or WON yang udah dimiliki tim Onyx Esports, mungkin Finn yang agak sedikit sulit untuk diandalkan kembali Prof. Iya apalagi kalau misalkan untuk sekarang makin late game targetnya makin sedikit sih. Cuma Drian kayaknya. Atau Keyboy. Lihat darahnya Finn. Sekarat. Colek Lihat. doang itu ya. Itu pakai Downing Light-nya pas banget ya kan.
Langsung di follow up begitu saja. Dan di sisi lain, menunggu Karolot yang sudah di-enhance, Skylar bersama dengan kawan-kawan untuk melakukan Dor. clear minion saja. Dor? Belum. Oh di cancel. Belum. Di cancel lagi. Dan Reload, sekarang, reload. ini keadaannya hening banget loh. Ini ngerinya mendadak akan ada jump scare yang membuat kita semua akan terpana lewat team fight yang akan terjadi. Belum. Belum. Itu kita harapkan akan ada Lord jump aja scare. baru hidup Sorry. gimana? Itu Lord baru nongol, Sorry. baru hadir. Nah itu baru tuh. Oh, sayang sekali flame shot dari Clay. Sebenarnya udah on point, tapi body block from Onyx Esports berhasil menyelamatkan seorang keyboard dan Lagi. Udah mulai kembali. Tapi tidak bacakan salam dulu, kita bakal menuju ke arah game yang kali ini. Kita bisa lihat R7 di atas berhasil mendapatkan turret. Ini ada yang DM. Bang jangan di-pause mulu, adik-adik nggak ada yang mau di-pause. Cuma kita harus memaksimalkan permainan dari para profesional player kita biar nyaman, aman, tentram, dan rajin menabung. Ay, Rajin mantap, rajin menabung. Menabungnya di mana? Bikin by Mandiri. Ay, mantap kali. Lagi dan lagi. Hierarchy Hoshi itu sepertinya kenal dekat dengan Lord. Kenal dekat dengan Lord. Karena dia tahu banget tuh sengaja ditarik ulur. Bahkan pernah ya waktu itu kalau nggak salah sisa 1/4 darahnya itu di reset loh. Tetap di reset ya? Dia Hanya malah memaksa mungkin team fight. Iya, maksain team fight, ngelepasin ini gameplay yang pernah aku lihat juga. Sama banget, tarik ulur Lord ya kan. Lebih ke gameplay yang kating, tapi sepertinya ada yang ter-pick off begitu saja. Oke, ada yang terculik untuk kali ini. Finn-nya gagal untuk bisa membuat sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk sekarang ada Shadow Transition langsung aja lompat ke bagian depan. Belum ada satupun inisiasi yang mereka lakukan yang berhasil. Namun untuk sekarang ditampilkan oleh Albert. Di area berbeda ada lagi pergerakan downhill lainnya. Habis seluruhnya udah connect juga, tapi langsung aja balik. Ada sebuah backupan yang begitu baik dari Skylar. Lihat, tembakan peringatan jangan mendekat. Saya sudah mandi dapatkan skala double kill, looking for triple kill. Tapi Satan berhasil didapatkan. Win of Nature dan bahkan Albert kali ini terkena win point dan crossbow outside. Berhasil mendapatkan satu. R7 one shot dibalikan keadaannya tapi ternyata gak ada follow up damage. Satu bom flicker dan bahkan tembak baris 1 kali 24 jam kali ini membuat seorang Stan tidak berhasil menumbangkan R7. R7 tetap. Rian Kamehameha. Gagal untuk pulang the way to run. Gak ada jalan untuk pulang. Gak ada jalan lagi untuk dia lari. No way to go home. Kita lihat di mana R7 ditumbangkan. Tembak lagi. Tembakan Kamehameha berhasil mengenai ke arah seorang Finn. Informasi telah diberikan, tandanya Finn berada di arah top lane dan Lord kali ini harusnya bebas. Harusnya bebas. Harusnya bebas Gak ada karena flame shot, gak ada apapun yang bisa mengancam. Dan bahkan untuk saat ini Onyx masih berdiri tegak di depan Lordnya. Ditembak lagi ke atas karena dia lihat ada Finn di sana. Lihat Finn ya kan clear setengah darah. Clear seperempat. Oke, Profesor Player Goldnya silakan. Iya, player gold by Livin by Mandiri. Skylar masih mengungguli walaupun sebenarnya dominasinya dimiliki sama Onyx Esports. Padahal ini Lordnya juga barusan diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. 3 member dari Onyx Esports benar-benar masih memperkokoh dari goldnya dan bahkan ada pause lagi kali ini. End of down. untuk sekarang terlihat lagi Boots dengan adanya Lord di bagian bawah yang udah mulai hadir, udah mulai berjalan yang kali ini akan langsung membantu ke arah pemain dari Onyx Esports. Alright, bukan hanya itu saja. Kita bakal juga saksikan di mana dari tim Onyx tiba-tiba membalikan keadaan. Mereka dengan poin 10 kill yang sama tapi dengan Lord yang kali ini mereka miliki. Berhasil mendapatkan objektif yang sungguh 3 sampai 5 turret. Nih Lordnya untuk di menit ke-17 ini sendiri pun masih belum bisa mendapatkan satu base turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Hierarchy Hoshi karena mereka semua mulai melakukan sebuah invasi, mulai sedikit agresi. Ada lagi R7-nya masuk lagi ke dalam area pertahanan yang mereka miliki tapi baru saat downing lainnya again langsung menembakkan ke arah player. Kenapa Profesor? Nggak apa-apa. Ini lebih tepatnya emang yang harus dilakukan berkali-kali bahkan. Apa yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman dari Hierarchy Hoshi nggak boleh sama. Jangan sampai nanti malah game plan dari Onyx Esports ini yang template. Karena balik lagi kedua belah pihak harus benar-benar memainkan rotasinya. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin late game kayak gini. Menit ke-18 item yang benar-benar sudah lengkap ditambah dengan Finn yang sudah selesai juga dengan Magic Blade. Satu item yang menurut aku cukup jadi favorit apalagi ketika kamu memang membutuhkan Magic Defense dan waktu bersamaannya yang kamu butuhkan juga adalah Physical Attack. Jadi item ini adalah pemilihan yang bagus. Menuju ke Rose Gold mungkin? Kalau aku lihat dari tim Onyx Esports, kalau dia udah punya satu buah Endless Battle, ini yang pasti di depan sana Grok ataupun
dari Albert sekalipun bisa bonyok Profesor. Makanya. Ini yang harus diperhitungkan. Apalagi kalau seandainya Keyboy-nya akan secepat mungkin selesai dengan White Crystal. Oke, lihat banget dipaksa sama Finn dan pakat. Satu hit terakhir. Keyboy. Garroted Solitaire. Finn diangkat jiwanya. Ternyata inisiasi dari Finn. Execute-nya tidak terpencet Profesor. Iya, karena bagi lagi sih ada efek silent barusan dengan adanya shadow transition. Yap. Dan bahkan Dark Nightfall-nya juga digunakan. Sans benar-benar nge-cover Keyboy-nya agar nantinya Keyboy tidak bisa tumbang lagi di ancaman dari Finn. Dan inilah dia. Ketika momentum pick off dibatalkan artinya Onyx Esports punya keuntungan untuk melawan Lord. Ini yang bahaya. Finn tumbang di saat yang tidak tepat. Finn tumbang saat Lord telah muncul dan bahkan masih ada 12 detik untuk tim Onyx Esports kalau mereka mau memaksakan keadaan. Di sisi lain Boots maka coba untuk berdansa di garis depan. Downing Light dikeluarkan, Kamehameha. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mencoba di zoning out. Ini apa dikeluarkan, ditabrak oleh seorang apa, tapi ternyata di sana langsung Dark Force. Flicker ke belakang segala macam dengan dirinya tembakan peringatan. Membuat cewek kali ini bisa terbang crossbow of tank. Dan bahkan lihat Skylar masih ada win of nature dan Finn is back. Kali ini cewek dan juga pusat tumbang. Turn on play. Skylar-nya selamat dengan sedikit cara yang dia miliki, tapi masih ada beberapa player lagi dimiliki oleh Onyx Esports, di mana satu player lainnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena Lord-nya Keyboy seorang diri mencoba untuk buying time di pepet lagi dengan adanya satu barrier. Barusan ada like Johnny lah dilemparkan, R7. ditembakkan No sedikit way. lagi yang bisa. No Masih way. ada sekitar 15.000, 14.000 SP lagi. Barusan udah kembali hadir pemain-pemain R7. dari RRQ dan siapakah yang akan mendapatkan Lord-nya, tapi ternyata milik Ternyata Onyx Esports. shutdown diamankan, dibalaskan kembali keadaan yang tersisa seorang Sun sendirian, tak ada yang menemani. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka mendapatkan Lord-nya, Lord di enhance, tapi Drian-nya gak bisa nge-follow up. Keyboy, mereka punya frontliner untungnya, masih ada Boots yang akan kembali ke lane of down dalam hitungan 1-0. Gaskan. Wow. Hellcard masih selamat. Masalah Esmeralda utamanya- udah respawn pula. Iya, masalah utamanya adalah Evolve Lord yang begitu mahal, jadi mau nggak mau bakal kebuang begitu aja jadi Lord giveaway. Cuma bedanya untuk sekarang dengan pemilihan seperti ini, mau nggak mau harus cepat mungkin mengamankan Immortal, apalagi udah memasuki menit yang ke-20. Tapi sejauh mata memandang, belum ada Immortal. Mana Immortalnya? Winter kah mungkin di sini yang akan diamankan? Oke, tadi berarti backfire-nya itu dari trap. Sedangkan lihat ada one man situation. Finn coba melakukan gocek, mencoba untuk nge-jiggle, tapi ternyata nggak berhasil. Tidak bisa selamat dari salah satu serangan seorang Sun. Finn Buying ditukar time. dengan ada satu buah Lord yang evolve. Itu oke banget loh. Base turret di menit 21 dapat Lord evolve dan dia nggak pecah. Masalah Itu utamanya mahal. juga di arah top lane, lihat nggak sih? RRQ itu bener-bener melakukan split push dengan sangat amat disiplin. Jadi kalau ngomongin soal turret, ya sebenarnya Onyx Esports juga nggak unggul-unggul banget. Cuma dengan Lord ini mereka benar-benar kebantu dengan yang adanya Super Minion. Oke, barir 1 kali 24 jam telah dikeluarkan. Dan bahkan Super Minion belum bisa menyentuh ke arah base. Spraydon dikeluarkan, di Special dan bahkan di sisi lain Onyx Esports. Mereka berhasil mendapatkan sebuah orange buff yang sebenarnya bukan dibutuhkan oleh seorang Albert, tapi dibutuhkan oleh seorang Skylar. Yang bagian late game, marksman power dengan adanya orange buff jadi lebih bisa dioptimalkan. Tapi untuk sekarang cewek juga harus lebih berhati-hati karena kalau nggak ada Wind of Nature, kalau nggak ada Needles of Flower, dia mungkin bakal langsung bonyok begitu aja. Apalagi dengan Wild Charge dari R7 yang dari tadi selalu on point. Yap, sementara untuk Sun sendiri ini dia item-itemnya ada DAS, Hunter Strike, Thunder Bear, lalu Roscoe, Meteor, dan juga Endless Battle, di mana semua itemnya juga udah selesai. Iya udah cukup banget sih, apalagi untuk men-take down ke arah bagian frontliner. Tapi cewek, anti Quiras, item yang bagus untuk mendinai pergerakan dari Finn. Agar Finn-nya tidak bisa langsung jumpin ke arah dalam, apalagi ke arah Marksman-nya. Dan untuk dari Skylar, Athena Shield, dia cukup respect terhadap Drian-nya itu sendiri. Karena Drian benar-benar cukup menyusahkan, apalagi dengan magical penetration-nya dia. Yang poinnya benar-benar dimaksimalkan. Oke, dan juga tentunya Winter. kali ini kita lihat di arah bottom lane. Albert seorang diri. Ya, Albert ini bisa di pick off. Dan harus diperhatikan. Dan Clay full damage loh bro. Dia nggak belum punya Immortal. Winter. Iya, Dari Winternya- tadi sebenarnya dia megang Winter. Tapi ya Immortal sih, aku mungkin akan melihat potensi terbaiknya dari Clay itu ketika dia pegang Immortal. Yes. Atau jangan-jangan dia mau Winter tuker Immortal ya. Yes. Jadi dibalik. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya. Di sini yang harus diperhatikan adalah satu hal. Apa itu? Gimana caranya Sans gak terpick off? Mungkin dia punya Dark Nightfall. Tapi kalau misalnya ada Wild Charge tiba-tiba ke arah belakang. Yang dia tidak duga. Itu bisa menumbangkan seorang Sans loh.
Itu yang harus diperhatikan. Iron Hook setelah Shadow Transition aja bahaya banget. Iron Hook lagi. Franco. Kenapa Iron Hook? Kenapa saya malah ingatnya ke dia gitu loh. Setelah Shadow Transition lompat ke bagian depan. Ini banyak banget beberapa resource skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Arceus yang bisa langsung ngebalas loh. Contoh kayak Kagura apabila posisinya pas. Misalkan sangat berbahaya sekali. Kenapa gue mengingat ini karena Finn ini. Mancing mania mantap. Mancing mania mantapnya selalu ada di dalam otak Pulung masalahnya. Tapi sebentar, sebelum itu nih dia bakal tarik ulur nih. Saat mereka mendekat dari Onyx Esports-nya, Lordnya dimundurin. Dicari momentum ke arah belakang tapi ternyata Drian Wallace masih bisa selamat dan saat di depan sana terlihat Downlight. KPKPH berhasil mendapatkan satu. Clay coba untuk menggocek keluar dari sarang Lord dan bahkan Albert Slot dikeluarkan dan hilang begitu saja. Winter Trajan nampaknya bukan hal yang baik untuk menyelamatkan diri dari seorang Albert. Lihat Lordnya kali ini terekspos dan bahkan R7 terlihat posisinya wajar setelah digunakan dan bahkan hilang. Keyboy down. Clay mencoba untuk melakukan outplay, mencoba untuk geser begitu saja dan bahkan di sana Winter Trajan mencoba untuk menggocek dan nampaknya ini bukan hal yang baik untuk seorang Clay. Mereka kehilangan 3 playernya dan tersisa R7 dan juga Skylar. Onyx Esports mereka ingin melakukan one strike push, mencoba untuk melakukan zoning out. Sebentar lagi Bus akan mengeker ke arah depan sebelum minionnya masuk. Oke, mereka berusaha untuk bisa langsung melakukan one strike tapi Pena ditembakin begitu aja, hilang sudah. Satu wave minion tapi di belakangnya masih ada wave minion yang berbeda dan Legolas dikeluarkan. Ditabrakin langsung. Nah untuk kali ini udah ada lagi di belakang tapi sekarang Crossbow Tank langsung aja memberikan damage begitu menyakitkan Skylarnya. Berhasil mundur ke bagian belakang tapi ternyata skornya disamakan. Onyx Esports berhasil membalikkan keadaan dan bahkan kali ini satu sama. Lihat momentum yang diamankan ketika Finn mencoba untuk mengambil seorang Drian tapi ternyata Drian masih survive. Drian punya impact. Dan benar Franco di sini. Ini Profesor. Oke. Akankah mancing mania mantap? Ini dia nih. Ini yang membuat gua tadi sampai salah ngomong. Kenapa? Sampai salah ngomong skill. Franco kan tadi nggak main di game kedua. Kenapa gue sebut Iron Hook-nya? Gak apa-apa. Karena Finn sangat berbahaya dengan hero ini, Pak. Pipin. Ngeri dia. Apakah kali ini akan ada Iron Hook yang lebih jauh? Karena ada support tambahan. Nggak bisa, tetap jaraknya udah diatur emang sedemikian rupa. Ya namanya juga akuratnya yang berbeda. Namanya juga LDR, jarak sudah diatur. Bener. Tapi tentunya dengan ada draft kali ini Profesor ke arah mana Profesor? Profesor kenapa nunjuk ke saya? Salah. Profesor ke arah mana? Saya ke arah, kayaknya arah Kyoshi oke sih. Coba Obi. Apalagi bawa Franco. Arah Kyoshi, Obi-nya? Onyx. Satu Onyx, satu arah Kyoshi. The Royal Derby Game 3 Israel. FPL Arena, mana semangatnya dong? Nah gitu. Oke, kita bakal langsung menuju ke arah Land of Down. Kalau kali ini kita lihat apakah ada Mancing Mania mantap. Harusnya ada ya, karena dari kemarin juga tarikan-tarikan yang dikeluarkan oleh Finn akan sangat berbahaya sekali. Namun untuk kali ini, semua pos sudah diisi oleh masing-masing player dan Suns sudah kembali dalam posisi assassin-assassinnya. Gila, itu jarang loh. Setengah itu dibantuin membuat Suns lihat jauh lebih cepat berhasil mendapatkan powerful buff-nya. Wow, namun untuk kali ini Keyboy-nya udah mulai masuk dengan Jet Kudo yang dia milikin. Dan juga Drian masih berada di wave di area mid. Alright, dan bukan hanya itu aja. Dari Pivin menuju ke arah depan dan akhirnya mundur lagi ke arah belakang. Tapi lihat, ada taunting-taunting. Udah lama tidak melihat Boots kali ini yang bermain. Atias nampaknya agak sedikit bersemangat untuk hari ini. Yep. Udah ada pergerakan di bagian XP-nya, namun di tengah juga Void Crystal dikeluarkan, terkena sedikit efek slow-nya. Ada Void Place pula di area atas sepertinya. Cukup ramai Iron Hook-nya, hampir aja mengenai ke arah tubuh Chow. Ada stiker Evo Sledge. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari sisi tim Onyx Esports, mereka akan coba bisa ngepick seorang Albert. Tapi ternyata gold buff-nya di Keyboy. One last hit kalau kata Rina Grandi. Oke, Keyboy berhasil untuk langsung melakukan aksi pencurian terhadap satu Little Crab dan ataupun gold pop tersebut. Finn berada dalam rumputan, mulai maju ke bagian depan. Jet Kudonya satu hit terakhir, dia pergi ke arah yang berbeda. Tidak terlalu mau untuk langsung komit terhadap pergerakan dari Franco. Itu mahal loh.
kenapa aku bilang mahal? Karena yang dapetin Romer dan Romer butuh gold akan hal itu, Profesor. Iya, EXP-nya juga bakal lebih optimal, tapi untuk saat ini kayaknya bakal dikit. Oke, tapi terjatuh seperti Execution Beast. Kali ini mundur ke arah belakang. Keyboy, dia nggak terkena satu buah pancar. Nggak ada pancar untuk seorang Albert. Masih terhindari dengan satu buah Tonros. R7 di depan sana. Dan bahkan Albert down. First blood di tangan dari seorang Sans. Albert tergores kali ini. Dan harus tersungkur lemas tak berdaya. Oke, sementara itu untuk Keyboy, Jet Kundonya masih kalah karena dia masih level 3. Sementara itu untuk kali ini Bloodhound-nya udah mulai aktif. Keyboy-nya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan maju ke bagian depan. Dan juga terkena efek dari Bad Impact Reward Manipulation. Satu hit terakhir Turtle milik dari Onyx. Tapi RRQ Hoshi udah semaksimal mungkin untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Karena mereka tidak punya Albert. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan emblemnya silakan Profesor. Ya, ini bakal mainin penetration dari Clay dan juga Skylar. Sementara Finn juga memiliki hybrid penetration yang sama. Tapi untuk kali ini R7 juga mainin ke arah hybridnya dia untuk defense physical dan juga magical. Sementara itu dari Boots dia lebih mengoptimalkan untuk menghindari damage magical dari Clay nanti di late game. Apalagi dengan Emblem Fighter HP-nya juga untuk pilihannya. Dan sementara kalau misalnya kita melihat dari cewek, dia masih optimal dengan movement speed dan juga basic attack. Alright. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Pergerakan kali ini Drian sudah menunjukkan kalau game kali ini dia punya word manipulation yang bebas menutup permainan dari seorang Pipit. Tapi lihat Iron Hook-nya bisa lewat kuping seperti itu. Lewat kuping. Itu tau nggak ada bunyi sering Iya. tapi nggak kena. Sering splendid lah tadi. Splendid. Nah seperti itu Pak. Tampaknya Ada aja yang ketarik habis itu. Enggak, tapi ini adalah masalahnya di arah top lane. Dari Skylar-nya benar-benar memiliki keunggulan yang banyak Profesor. Dan bahkan dia menuju ke arah sebuah BOD terlebih dahulu. Duel Dragon di pull up dan bahkan word manipulation Slay. Gak punya ruang yang sangat bebas. Tapi ternyata Sans masih mau lebih. Dan di sini Albert memilih untuk mundur. Albert kekurangan sedikit power. Kalau mau coba diadu sama Sans yang dimana Albert terpaut satu level. Yep, terpaut satu level plus ada immune terhadap physical attack. Itu akan menjadi garis bawah lagi. Barusan ada Rena Rapati nggak kena ke arah Skylar. Skylar seorang diri cewek pun masih akan siap untuk melakukan sebuah pergerakan di mana sekarang Franco-nya salah masuk ke dalam rumputan. Hampir aja berhasil didapatkan tapi Iron Hook-nya nggak kena ke arah siapapun. Alright, dan bahkan di sisi lainnya dari tim RRQ Hoshi mereka tertinggal 700 perak. Masih oke, nggak terlalu jauh dan masih bisa dikejar kalau Turtle kali ini di tangan dari tim RRQ Hoshi, Prof. Ya kalau misalkan kita melihat dari potensi 4 menit awal ini, poin killnya emang minim. Tapi kalau misalkan ada poin kill yang terjadi, ada team fight yang terjadi, pasti akan ada korban jiwa. Yes, Dan masalahnya ini nggak boleh asal-asalan jumpin loh ke depan. Oke, tapi ternyata di depan sana dan langsung ada satu buah Blondian berhasil menumbangkan seorang sasa bahkan Finsdale survive keluar dari zona world manipulation. Dan di sini Drian tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kerugian di tangan dari tim Onyx Esports lagi dan lagi ini adalah poin yang laham. Benar-benar laham. Mahal Bang. Ya, mahal. Masalahnya tadi untuk Sarsnya masuk paling depan. Dia masuk menjadi openernya. Dan Karena pede. itu tepat ke arah Franco. Pede dia punya word manipulation. Dia di follow up Profesor dan juga Papulung. Tapi nampaknya damage-nya masih kurang cukup Papulung. Oke. Dan benar aja Bloodhound yang masuk ke arah tubuh tadi dari Karin dan menghilang sudah dengan sangat cepat. Dengan ada follow up damage yang begitu mematikan. Albertnya berhasil mendapatkan satu gold buff untuk kali ini. Makanya tadi aku bilang jangan sampai ada setup inisiasi yang berlebihan. Karena terlalu overcommit nggak bagus dari kedua belah tim. Apalagi kalau kita ngomongin Finn ya. Dia adalah salah satu stopper juga bagi Karina. Ditambah juga target on point-nya banyak banget. Apalagi kalau nanti akan ada Iron Hook yang benar-benar mahal. Oke, ini dia. Ada Albert di depan sana dan bahkan Puncher ke arah depan. Lihat, ada Red bisa diamankan seorang Albert. Berhasil mendapatkan 1 poin. Singing Claw mencubit pergerakan atas seorang Sans. Take overlord by Albert again and lagi. Again and again dari Turtle-nya. Dia Tonros, dia Retri. Masuk semua damage-nya. Berhasil mencuri dari Sans. Sementara untuk di area mid. Drian menghilangkan satu wave minion dan udah ada flicker dan juga Bloodhound. Langsung aja Sanguine Claw-nya diajar habis-habisan. Hilang sudah all in terhadap satu pergerakan dari Drian. Ada Tonros lagi, wave dragon-nya langsung aja mengantarkan pergerakan ke arah Franco. Namun Franco-nya masih bisa selamat sejauh ini beserta dengan satu otot yang mungkin bisa jalan mereka amankan. Sementara Bulls yang mulai maju ke bagian depan, Tonros-nya udah on point lagi sedikit lagi. Episode Sapin yang berhasil didapatkan. Hilang sudah untuk kali ini Franco-nya mulai aja maju ke bagian depan. Ada basic attack dari Prodigy-nya. Terus-terusan memberikan damage dan juga bad impact yang dimiliki oleh Clay. Ditutup jalannya R7 ternyata. No, bukan masalah R7 saja. Satu persatu Onyx Esports
Why? Karena dia merasa udah memenangkan beberapa team fight sebelumnya. Mereka pede masuk satu persatu. Sedangkan mereka udah tahu mereka nggak punya Drian. Ini baru Y kan? Why? Belum Ultra Y. Ultra Y belum. Tapi Tapi sedangkan balik lagi R7 tadi menutup jalan dari cewek Yes. sehingga dia nggak bakal bisa join the fight. Ditambah dengan banyaknya member dari RRQ Hoshi memakan semua source dari Onyx Esports dan bahkan itu adalah central turret loh. Jadi untuk sekarang mau tidak mau Drian harus lebih berhati-hati jangan sampai dia out of position atau nanti bakal terpick off dengan mudah apalagi ada Finn di sana. lebih ke arah bukan out of position kalau menurut gua pribadi. Lebih ke arah jangan sampai kelihatan di map. Nggak harus out of position, lu kelihatan di map, flicker bloody hand. Semua fokus ke Drian, udah nggak ada manipulation, team fight bebas kayak tadi. Di The Way of Dragon nggak ada follow up. Waduh ini lumayan maksa menuju kepada Malefic Roar juga ya. Maksa Ditambah dengan banget. Albert yang kali ini sudah punya satu Legend Sword. Tapi untuk saat ini Blade Armor juga sudah dimiliki. Jadi ya untuk beberapa detik ke depan mungkin atau menit ke depan Albert belum bisa langsung take over ke arah Suns-nya. Maleficnya Tapi udah jadi. Maleficnya udah jadi ini dia. Untuk beberapa detik ternyata sudah jadi begitu saja untuk Albert dengan Malefic. Jadi sepertinya akan ada pertikaian lebih setelah Turtle diamankan. Oke, benar kata Profesor KB. Ini butuh waktu yang tepat. Tapi di sisi lain, Suns tahu akan kehadiran para pemain dari tim RRQ Hoshi yang tidak akan merelakan begitu saja. Bahkan Drian di sana juga bakal coba untuk ngecek arah busnya. Satu buah tarikan dan bahkan Retribution Suns yang berhasil mengamankan Purple Buff membuat invasi yang dilakukan agak sedikit netral. Waduh. Web Dragon untuk coba diusir saja. Dibandingkan kegigit, mending gua tendang. Itu lebih pilih makan atau dimakan. Iya, makan atau dimakan, diajak atau diusir. Diajak atau diusir? Dan barusan diusir, Pak. Diusir, oke kalau gitu. Kasian banget ya. Diajak main atau diusir, bener sih. Kasian juga ya, Finn diusir ya. Tapi balik lagi sih, Finn bener-bener dalam posisi yang optimal banget. Main bushnya, dia dari tadi nggak ketahuan sama sekali. Ditambah dengan flickernya dia. Emblem support yang bener-bener on point banget. Untuk sekarang Finn masih mencari target sepertinya. Apalagi belum ada konsil juga yang di pop out. Yes, betul sekali. Tapi lihat, dari tim Onyx Esports harusnya tidak bisa tenang ya. Dikit-dikit busnya kalau hilang, nggak tahu tuh. Ada Apalagi- kresek-kresek, ada krenteng-krenteng, Iya. kresek-kresek, krenteng-krenteng. Apalagi kalau mainin fake rotation. Jadi kayak misalkan kita ngelihat RRQ Hoshi tadi di arah bottom lane. Mungkin saja mereka akan stay di sana atau bahkan berubah rotasi. Oke, tapi lihat ternyata ada informasi telah diberikan. Ada R7 di depan sana. Clay langsung mengeluarkan satu buah bad fist-nya. E-Boy coba dikeker begitu saja, tapi ingat Albert tidak memiliki purple buff 40. Yep. Sementara itu untuk Finn tadi mencoba untuk menarik dengan satu iron hook, tapi seperti ya masih belum begitu tepat dari segi arahnya. Cewek udah level 10 tapi Skylar 11, Albert 12. Sementara itu untuk Karina yang digunakan oleh Suns pun masih sama-sama level 12 dengan Demon Slayer yang mereka bawa. Harusnya nantinya di area pertempuran, di area retribution yang harus mereka gunakan akan berimbang nih poinnya kalau levelnya sama. Yes, dan tentunya di depan sana ada Finn. Albert kali ini udah punya retribution yang sudah bisa dipastikan Suns kehilangan satu buah purple yang dikasih tadinya nih ATK Clay. Tapi ternyata ada DPS. iya, Ada itu dia. DPS-nya. DPS dari Retribution yang membuat dari Albertnya akan memiliki Oh, damage tambahan. Tapi Mau dipotong. Oke. Mau dipotong. Ini mau dipotong. Lihat, Albert di depan sana. Dua yang tengah dikeluarkan. Cewek menjadi Cewek. pilihan. Dan bahkan lihat satu buah pancer. Tondros miss. Berhasil dihindari. Albert gak punya satu buah pancer lagi. Lihat, mencoba diselamatkan oleh R7. Ditabrak, ditutup oleh R7. Apapun yang terjadi, Albert menjadi salah satu poin utama RRQ Hoshi, Prof dan juga Pak Mulung. Oke, dan pintarnya. Ditutup. Oh Dan my pintarnya Kiboy tadi menjauhkan walaupun arahnya berbeda loh. Emang benar-benar dijauhin agar tidak ada yang bisa membantu ke arah di lane slot. Tapi ternyata masih ada Bakia dan Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan sejauh ini? Belum ada pergerakan dari pemain Onyx dan Lordnya berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Karena ini akhir bulan dan juga tentunya mau lebaran. Free Lord. Free Lord. Free Lord. Free ya? Free. Beli satu gratis satu. enggak Wah, dong. beda dong. Enggak dong. Salah. Kebetulan dapatnya emang belum di enhance aja untuk sekarang. Oh iya. Belum promo. Belum. Yang promo ya Cinepolis. Benar. Karena tentunya halo Cinepolis Yogyakarta. Halo Cinepolis Bali. Karena banyak banget yang DM. Yep. Bang aku nonton Cinepolis dan dapatkan big free movie tiket tuh. Lihat. Big Oh. one free. Big one free. Big one free. 2 loot box for 1 match. Waduh. Gila. Aduh. Ah mantap. Susah bahasa Inggrisnya. Ah, mantap. Tau gitu les dari kecil. Ada tisu gak? Mimisan lagi nih gue. Aduh. Dan tidak dikasih lepas sama sekali pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Finn. Bisa Nggak apa-apa. belok gitu iron hooknya loh. Itu gerobak yang Gerobak didapatkan. ya? Belum dapatkan impact. Tapi dari bottom lane.
Anarchy Hoshi, aduh, flickernya standby ready lagi. opposition. Kali ini flickernya ready. Tapi Pin di depan sana. Masih dapat mengeker. Keyboy semuanya takut inisiatif. Tapi dia tuh web trackernya tercancel. Bladian! Dan bahkan lihat Bladian save the day ditempel Clay-nya. Kali ini Clay-nya gak bisa di pick up. Dan bahkan inisiasi dari seorang Keyboy masih mau lebih. Albert dapetin stacknya untuk menuju ke arah satu buah best turret. Yang nampaknya kali ini harus pecah. Dengan Lord yang pertama Profesor 6.000 gold difference. Itu dia fake rotation yang indah banget tadi ya. Di ada bottom lane Gini ngumpul semuanya langsung konsil. Digocek begitu aja ternyata ke bagian top lane. Dan hampir saja Boots tertangkap. Kalau nggak ada Spectre Step. Itu kayaknya bakal jadi korban jiwa. Dan Mancing Mania! Mantap! Berhasil mendapatkan satu tapi ternyata masih selamat. Boots baru dikasih tahu Profesor KB. Mancing Mania mantap dan ternyata tidak berhasil di pick up. Almost is never enough. Sama-sama kehilangan flicker pula. Tipis. Karena udah digunakan perbedaan sekarang dan networknya 6.600 dibeliin seblak juga udah dapet satu piring kecil ini Pak. piring Enggak, kecil. di rumah gue 7,5. Hah? Karena Ya kan udah pakai kurangin sosis. dikit lah kerupuknya apa kayak elah. Pakai sosis. Iya. Ada players gold juga bisa dibilang ini benar-benar diunggulin banget by Liven by Mandiri. Apalagi tadi barisan dari RRQ Hoshi di atas semua. Tapi untuk damage dealt-nya by Axe ini Drian benar-benar berada di lini belakang dan masih bisa memberikan healing damage. Cuma ini R7 benar-benar PR buat Drian. Ditabrak pakai ban serep ya kan. Dia langsung ke cancel begitu aja untuk reward manipulation-nya. Dan malah ban serepnya bantril lagi. Hah? Yang buat di off-road. Ini Tajam-tajam. ukuran berapa? Dia ukuran ring 17. Wois. Tailuk. Oke. Itu ban bajak sawah Pak. Itu ban bajak sawah itu. Salah ya, oke. Aduh. Oke, tapi kali ini dengan adanya Lord yang sudah di-enhance, belum di-evolve, tapi dengan ada satu buah base turret yang pecah. Sebenarnya kalau menurut gua, dengan adanya Lord yang awal aja itu, turret base-nya pecah satu itu rugi banget loh Prof. Apalagi bisa kita bilang dengan adanya Lord yang kedua kali ini, bisa dapetin 2 base ompong. Ya masalahnya tapi balik lagi. Bakal menuju kepada base turret di arah top lane yang udah hancur. Jadi passive enhance-nya mungkin tidak akan optimal. Namun Endless Battle dan of Despair di tangan dari Albert. Dengan satu Maleficent aja Skylar juga sudah memiliki item yang sepadan untuk bisa memberikan meltdown terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Cuma Steel Leg Plate menarik banget emang Skylar ini. Selalu mengamankan minimal 1 armor agar dia tidak bisa di take down dan dari segi kalkulasi damage-nya jadi agak minim. Dan ini entah kenapa bakal menuju kepada satu Demon Hunter Sword sepertinya Gimana Pak Pulu? dari Vampire Malade. Ya karena sejauh ini juga kalau kita melihat pergerakan dari cewek, akankah ini pergi mengarah ke WWN ataukah DHS? Cewek. Tapi kalau menurut dalam WWN keadaan sih. kayak gini WWN sih, WWN. WWN jauh WWN. lebih penting loh. Wajib untuk one by one situation, apalagi Gak cuma itu, untuk sustain menghindari sama dari Torn Apart Memory juga Iya, masih bisa. Albertnya, tonepan memorinya. Namun untuk sekarang ada purple buff yang akan diamankan kembali yang sepertinya akan diberikan kepada Clay dan bisa nge-spam dari bad impact-nya. masalahnya si Clay, jadi ngomong Slay kan tuh, si Clay ini dia bakal enak banget nih. Lihat, dia bakal dapetin satu buah base turret. Satu buah tarikan belum dikeluarkan, tapi lihat sayangin kalau di depan sana. Bad Pressure-nya impact, sih. pressure-nya. Tapi ternyata Keyboy benar-benar dikeker. Lihat Clay-nya ditempel 2 stunner yang bisa membuat Keyboy berhenti bergerak. Dan bahkan Lord-nya kali ini belum berimpact dengan cukup banyak, tapi Super Minion masih bergerak. Keyboy keluar dari base mereka. Satu buah mancing mania Iron Hook belum berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi lainnya, RRQ Hoshi ingin lebih. Dan best turret ompong di tengah. Masih satu buah wave lagi. Apakah berhasil? Harusnya ini wave yang tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah turret base di arah bottom lane. Albert, lihat, Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan sweet, menuju ke arah belakang. Ternyata tidak ada ward manipulation ditahan. Di hampir aja lagi Iron Hook-nya terkena. Namun Renner Apathy masuk ke dalam tubuh dari Franco. Void Crystal mengarah ke R7 tapi tidak begitu berimpact dengan perputaran rondanya. Almost, tapi lihat Iron Hook kali ini gak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan dipaksakan karena RRQ Hoshi tahu dia unggul 8.000. Profesor dan 40. Iya, dan gak 8.000 loh. Nah udah dapet nih. Apa? Seblak. Kembali kope. Nah oke, perbedaan 8.000 jarak yang cukup jauh di menit 16. Iya balik lagi sih dengan jarak yang seperti ini mau gak mau harus benar-benar ngasih pressure lebih. Apalagi kalau RRQ Hoshi nggak memanfaatkan kehadiran dari Franco-nya ini. Mungkin tidak akan maksimal apalagi untuk dari segi item Immortal rata-rata udah pada punya. Tapi Clay juga udah punya Winter Truncheon jadi bakal ada satu penyelamatan diri sendiri apalagi dia punya sprint di sana.
Teman-teman dari Onyx Esports masih belum mengamankan ke arah Immortal karena mereka under banget. Perbedaan 8.000 gold membuat mereka jadi harus struggle untuk mendapatkan gold Anjing lebih. Mania, mantap! Dan bahkan di komit Keyboy langsung hilang begitu saja Battle Pack. Dan para pemain dari Semaran Kiyoshi, mereka bisa menabrak untuk 2 wave. Karena Lord yang sebentar lagi akan muncul, akan didapatkan oleh tim RRQ Kiyoshi. Itu namanya meninggalkan tanda, Pak Bulung. R7 dia muter-muter, R7 yang muter pala kita yang puyeng. Oke, namun untuk kali ini ada lagi satu lot yang pastinya akan menjadi milik dari RRQ Kiyoshi lewat kalah dari segi kuantitas dan waktunya Onyx bertahan. Lihat. Dan lihat di sini, satu Iron Hookah berhasil menggocek, sangat keluar dikeluarkan. Battle Pack, Lord masih jauh, Scalar masih mau lebih. Para pemain dari tim RRQ Kiyoshi nampaknya harus mundur lagi, reset. Oke, tapi setidaknya mereka mungkin akan berkesempatan untuk bisa menghancurkan satu base turret di bottom lane-nya. Orange buff pastinya akan diberikan kepada Brody. Tapi tidak. Dia akan diamankan ataupun diambil oleh Lancelot seperti ini. Oke, masih di Albert, bahkan di Hunter Sword untuk Lancelot. Wow. DHS pula untuk pilihanku yang emang benar-benar sering dipertanyakan. di Hunter Sword untuk Lancelot, makanya untuk saat ini sepertinya untuk men-take down ke arah Sans, apalagi dengan Sans yang bermain sebagai Karina Tank. Alright, best turret kali ini bakal dipecahkan oleh seorang Scalar di arah Land. Lot selalu bergerak menuju ke best turret. Finn mau coba duel Dragon Flicker dan bakal bristal dulu buat main TikTok. Belum berhasil mendapatkan apapun. Albert bakal coba ditumbangin ke bentuk arah belakang. Ada Scalar di sana. Betimen dikeluarkan dan bakal hilang. Mega kill, double kill. Oke, Forte kill. Scalar di depan sana. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Scalar Trian harus ditumbangkan ke Scalar fokus ke arah base-nya. RRQ Kiyoshi take the kill. Wow. Dan wow. Game yang ketiga yang benar-benar memberikan sebuah kejutan aku adalah bagaimana dari Franco. Tapi Kagura juga sama, Pak Pulung. Seperti yang sudah saya bilang, Kagura dilepas di pick. Kagura pun langsung diamankan dengan combo yang sudah fix berjalan. Tapi satu hal, Chow R7 aku kangen banget. Chow R7. R7 mau dia tank atau damage urusan belakang. Tapi montek-montek karena jujur, kenapa gue kemarin waktu itu suka banget pakai Chow dan suka montek-montek. Nah iya, ini belajar dari dia gue, nontonin dia waktu itu. Dan untuk grafik kali ini, Profesor, lebih ke arah yang mana? Ngomongin soal early game, kita ngomongin soal bagaimana soal Onyx Esports sih dengan 3 tanknya. Apakah bisa memaksimalkan wombo kombonya, apalagi dengan Kagura sebagai follow up damage-nya. Tapi mereka kalau seandainya miss 1 kali aja, wah ini game moment. Ini mau nggak mau RRQ Kiyoshi harus gimana caranya untuk main pick off. Ini 2 game plan yang berbeda Ranger Mas. RRQ Kiyoshi dengan pick off, Onyx Esports dengan big fight-nya dia. Apalagi kali ini, apakah damage-nya cukup di early game Onyx Esports? Let's see into the land of dawn. Alright, langsung menuju ke arah grand final masih tentunya untuk kali ini. Di mana RRQ Kiyoshi kali ini mengungguli dengan 2 poin. Oke, 2 poin sudah berhasil dikantongi oleh RRQ Kiyoshi dan masing-masing jungler pun bergerak langsung ke area dari purple buff-nya. Belum ada gangguan dari masing-masing roamer dari tim lawan karena mereka selamat, damai, sentosa untuk mendapatkan ke arah purple buff. Oke, Finn juga tidak mengganggu pergerakan. Finn lebih bermain dengan aman, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi di sisi lainnya, dari tim Onyx Esports, mereka sedikit terlambat mendapatkan Little Wonder. Tapi Profesor, skin Hilda, skillnya apa namanya yang bisa ritual? Combat ritual. Silakan. Waduh, combat ritual. Silakan Profesor. Nanti kalau begitu santai saja. Oke, kalau gitu Profesor masih mau lanjut untuk menahan. Karena belum ada yang namanya call di sini. Shot call lebih tepatnya. Untuk melakukan inisiasi baru aja ngomong. Gak apa-apa Profesor. Ini namanya lihat Finn di depan sana harus menggunakan flicker, tapi tampaknya dia mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Apakah berhasil digocek dan ternyata first blood di tangan dari Drian. Hilang sudah. Berpikiran dengan 1 buah poin kill yang sudah diamankan oleh seorang Drian dibandingkan dengan 1 buah flicker. Kalau aku pribadi gak tahu kenapa, aku lebih milih ke arah flicker. Karena 1 poin kill itu berpengaruh terhadap gold Drian selanjutnya. Apalagi first bloodnya diamankan sama mid laner loh. Jadi kalau ngomongin untuk sekarang, apalagi dengan keuntungan level juga EXP dan bahkan dari segi goldnya mungkin yang akan lebih bisa dimaksimalkan. Oke, ke reset akan sedikit memakan waktu. Akankah berhasil tapi dipaksakan. Namun untuk sekarang Finn-nya mungkin punya cooldown kembali untuk bisa menghancurkan ataupun menarik lagi karena monster jungle tersebut pergi dari area tersebut karena udah nggak kondusif lagi keadaannya. Alright, dan bahkan untuk kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka membayang-bayangi pergerakan dari seorang tuan muda Albert. Tidak dilepas sama sekali dan bahkan bakal coba diadu retributionnya R7 di depan sana. Dan kali ini R7 duel terakhir dikeluarkan untuk menyelamatkan 1 buah retribution. Zoning out
menggunakan Wild Dragon yang sangat tepat di saat yang tepat, momen yang tepat, Dan orang yang tepat. Itu dia pemegang Retribution dari Onyx Esports, dia mana dia adalah Suns. Langsung terkena The Way of Dragon, otomatis cancellation untuk Turtle Pit-nya bakal free banget bagi teman-teman dari RRQ. Ditambah dengan informasi retrinya udah digunakan. Yep. Dan untuk kali ini ditarik lagi dengan Iron Hook, berarti menunggu lagi kembali hadirnya dari Purple Buff dan talentnya pun sudah keluar. Finn dengan movement speednya full, dia mau rotasi bener-bener kemanapun teman-teman RRQ Hoshi akan berjalan, apalagi dia akan ada revive di sana. Alright, tapi di depan sana Suns, Duel Dragon dan Hot Point. Down, Oh my Suns God. gak tercover dengan cukup baik dan bahkan di sisi lain RRQ Hoshi, Keyboy, dan bahkan Fatal Link. Kali ini belum dikeluarkan satu buah Iron Hook. Nggak lagi-lagi mengenai ke arah seorang siapapun di sana 40. Oke, sementara itu wave minion di area midnya masih akan menjadi makanan untuk Kagura dan juga Baxia sudah kembali hadir. Siap akan mengambil pula ke area dari Purple Buff, tapi ada sebuah pergerakan Iron Hook yang kembali Iron Hook menarik lagi. pula. Sedikit lagi HP Trista, ada Fatal Link dibanting langsung perangkonya, dikeroyok habis-habisan. Akankah dia bisa selamat? Karena untuk kali ini seperti Apinnya masih berhasil kabur ke area berbeda, tapi ternyata Masya yang langsung datang di bagian belakang dan juga memberikan sebuah garukan, tapi R7 akan menjadi korban tambahan. Karena untuk kali ini udah ada pergerakan lagi yang harus hadir dari Albertnya dengan menggunakan Karina berusaha untuk bisa mendapatkan pemain dari Onyx Esports. Namun ternyata belum ada satupun pemain yang berhasil dia amankan. Fatal Link, Tortoise Puissance, semuanya keluar. Yin yang overturn, bahkan itu adalah 4 ultimate yang bisa dibilang sia-sia untuk teman-teman dari Onyx Esports karena tidak ada korban jiwa. Hanya Finn saja di sana yang di all out, dan bahkan untuk sekarang dari segi itemnya cewek sudah selesai dengan Corrosion Sight. Tapi di sisi lain Skylar sudah memiliki Steel Like Plate. Jadi untuk armor yang dia miliki 45 armor udah tanpa adanya embel-embel apapun seperti Singkat, armor. padat, jelas, aktual, tajam, Plus terpercaya. Udah, 45 physical damage. udah, Alright. cukup. Udah gitu aja. Udah. Alright, tapi kalau kali ini lihat dimana turtle-nya, maka coba diganggu Keyboy. Terlihat Fatal Link dikeluarkan di follow up damage, bahkan berhasil mendapatkan satu. Crispy didapatkan oleh seorang Drian. 3 poin kill yang cukup membuat Drian memiliki Clock of Destiny untuk saat ini dengan cukup cepat. Wow, satu flame shot yang begitu on point, dan sekarang ada crossbow of tank yang siap langsung dikeluarkan begitu aja dengan Inspire mungkin udah langsung di pop up. Namun di saat turun belum ada sebuah pick up atau follow up damage tambahan, tapi Skylar sepertinya dia punya item defense yang udah dibangun. Ya, cukup Masih banget kuat, sih. masih kuat. Belum ada Win of Nature, masih bisa bertahan di arah top lane. Sedangkan Finn di sana ternyata yang ditarik adalah buntutnya, bukan guritanya. Dan bahkan di sisi lain, Demonic Esports bakal coba untuk membayang-bayangi Albert lagi-lagi. Suns gak bakal ngelepasin pandangan jangkauan, tapi cewek di depan sana. Down in light, dan bahkan ternyata berhasil satu point kill. Gila, Skylar, basic attack yang on point membuat seorang cewek ter-take down dari top lane. Gak cuma basic attack, dia langsung flick out ke arah belakang agar menghindari damage yang berlebih dari turret. Ini benar-benar out position banget dari ceweknya. Apalagi dengan keadaan dimana dia udah gak punya lagi yang namanya Needles of Flowers. Jadi gak bakal bisa lagi untuk bunny hoop ke arah samping. Karena Needles of Flowers sendiri juga memiliki cooldown yang cukup lama, di atas 10 detik Dan loh. nge-trigger untuk dia loncatan pasifnya kan. Iya. Makanya di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana source dari cewek, jangan sampai nanti dia malah kehabisan dari source skillnya. Oke, sementara Seven. itu kalau kita lihat dari arah Kyoshi kan banyak banget lock-lock hero-nya. Entah itu Chow, entah itu Franco. Apabila Iya. dia menggunakan satu di saat yang tidak tepat, waduh efeknya bakal nggak baik banget. Makanya dia bakal mainin yang namanya chain stun. Jadi siapapun yang bakal kena satu efek stun bakal di follow up dengan cepat dan kalau bisa main pick off. Jadi RRQ Hoshi nggak bisa maksimalin juga kalau seandainya mau big fight besar kayak tadi. E-Boy benar-benar tidak boleh kalau seandainya nanti dia mau melakukan setup inisiasi. Tapi kalau bisa dilihat dari segi gold tidak terlalu terpaut jauh, dan bahkan kalau bisa kita bilang juga Turtle kali ini agak cukup penting untuk tim Onyx Esports untuk memperkecil, untuk Celah ya? Iya, memperkecil celah gold difference supaya mereka bisa melakukan team fight. Karena posisi sekarang yang dimenangkan cuma dari Drian. Dan Drian tidak memiliki damage per second. Burst memang betul, tapi ingat satu kali aja dia bisa melakukan sedikit serangan Drian. Oh my God. Masih didapatkan dan bahkan Keyboy Fatal dikeluarkan, Albert masih didapatkan 3 ngopen dan bahkan pindah. Oh, dapat ditutup oleh seorang pun. Di belakang sana Albert Flame dikeluarkan, Flame masih bisa bertahan. R7 is coming. R7 bakal coba untuk menendang siapapun di sana, tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak akan ada bisa di follow up oleh siapapun. Belum ada target juga gak sih? Apalagi ketika melihat dari boots yang lewat begitu aja tapi ternyata malah mendapatkan turret Pablo. Gimana Oke. Pablo?
Karena Suns-nya pun tadi sepertinya kalah level ya Prof ya. Di saat ingin melakukan adu retribution di mana untuk Albertnya udah satu level di atas dia. Iya, makanya ditambah dengan bagaimana kali ini dari sisi itemization-nya. Aku melihat dari Albert menuju kepada Athena Shield terlebih dahulu agar tidak bisa di-meltdown oleh seorang Drian. Dan untuk saat ini Drian dengan 4 poin kill-nya masih cukup optimal, tapi aku cukup setuju dengan pemilihan dari item yang lebih dioptimalkan kepada pemegang gol tertinggi, Drian. Di mana Underworld, cewek, saya bilang sudah diamankan untuk saat ini. Wow. Kalau kita boleh tarik ulur kembali. Tarik ulur. Onyx Esports melihat satu orang dari orang kita, tampaknya ini mereka harus lebih menjaga jarak. Karena lihat, cuma Clay yang punya Purify, yang dari tadi berhasil selamat. Tapi Clay ini, balik lagi Sanchez butuh item, butuh waktu. Dia nggak bisa stopin dengan sembarangan, nggak bisa melakukan follow up damage dengan sembarangan Pak Pulu. Yap, sementara itu untuk kali ini Skylar-nya akankah langsung ditabrak oleh Sans, tapi ternyata Sans balik Belok badan dulu. berusaha untuk bisa menghancurkan satu objektif yang ada di area bottom lane. Hampir hancur dan sekarang sudah hilang dan juga ada Fataling yang kena karena beberapa orang. Kagura pun ada tapi ternyata Atlas yang malah menjadi korban utama di mana Prakoja pun kali ini langsung menyusul ke arah beberapa rekannya. Sementara itu untuk Drian pergi ke arah yang berbeda tapi masih dikejar oleh Albert. Udah ada lagi crossbow yang di area yang berbeda. Sementara itu untuk ceweknya mengejar langsung dengan ada satu lagi. Oh my god, KPH masuk ke dalam tubuh dari One. Triple kill plus shutdown membuat Albert kaya raya. Itu dia, triple kill dan juga shutdown yang on point banget. Bahkan Albert benar-benar datang sebagai eksekutor. Lihat di depan sana Boots juga seolah-olah tidak mau dikasih pulang. Dan bahkan hanya dimain-mainin saja, mau benar-benar ditempel. Atau menunggu Finn seolah-olah mau melakukan all-in kepada Boots. Kalau all in ke arah Boots ini bakal menjadi kerugian untuk seorang Albert. Tapi kalau mungkin all in ke arah seorang Keyboy di saat sekarang dan kalau dapat tadi ya, itu boleh. Karena tim fight di Lord nggak mungkin ada Menjadi Keyboy. cancellation. Yes, tapi Clay di depan sana, Downing Light telah dikeluarkan. Fataling, berada di yang terdapatkan Clay down. Careful of damage, Skylar is coming. Dan bahkan yang di depan sana belum melakukan satu buat Way of Dragon. Masih coba ditahan dan tertarik satsnya. Terlalu besar dan ditarik dan bahkan membuat kerugian untuk tim RR Kyoshi ketika ada Lord. Kenapa RR Kyoshi selalu mendapatkan kerugian ketika Lord muncul, Profesor? Bisa dibilang ini bisa jadi sebuah apa ya, miscommunication. Atau bahkan tadi nggak ada yang lihat dari Keyboy-nya karena dia menggunakan konsil juga. Dan ketika konsilnya up, langsung ada Fataling, belum ada Winter Truncheon. Jadi Clay yang biasanya menghindari dengan Purify atau bahkan Winter Truncheon, jadi kali ini bisa langsung kick out. Oke, tapi kali ini lihat di tempat sana, masih harus mendapatkan Finn. Crossbow of Tank telah keluar, tapi tidak ada terpick off sama sekali Pak Bulu. Oke, hanya Franco tadi sepertinya. Namun untuk kali ini ada efek stun yang langsung diberikan begitu saja. Keyboy! Fataling yang langsung aja mengantarkan Karina untuk bisa masuk ke dalam jangkauan rekan-rekannya. Tapi Kagura malah langsung berhasil didapatkan, tapi Bursa langsung kabur dari area tersebut. Arcebo berusaha untuk mengejar dan Lordnya menjadi milik dari RR Kyoshi. Oke, Albert lagi dan lagi. Albert berulah dengan retributionnya. Aksi tambahan membuat Albert berhasil mendapatkan satu buah Lord. Take Serius. over Lord by Albert. Ini orang benar-benar lagi on fire sepertinya. Lagi dalam kondisi yang stabil dan prima. Bahkan bisa aku bilang, dia lagi benar-benar big fight. HP-nya di bawah 30%. Yep. Fokusnya berbeda, fokusnya ke arah yang lain. Dan bahkan Suns-nya itu dibiarin aja untuk berada di tengah-tengah team fight. Ketika retribution-nya langsung di-pop out begitu aja dan bahkan on point. Ini bisa dibilang jadi satu poin yang dilepaskan oleh Onyx Esports di game yang keempat. Karena mereka lagi megang kendali tadi barusan. Yes, Beda 3 level loh Retribution. Coba level dia. 13 berbanding level 10. Dan Immortal. Immortal. Karina Immortal. Dan bahkan lihat di sini posisinya 3000 gold. Berhasil dipegang oleh seorang RR Kyoshi. Turret dipecahkan oleh Skylar dari top lane. Dari bottom lane pun Lord di cover dengan cara zoning out. Tapi lihat posisi dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka sudah kehilangan 2 turret secara bersamaan. 2 Dragon belum dikeluarkan karena masih ada Flea. Ditahan begitu saja. Dan bahkan terlihat ada Baxia di arah bottom lane. Suns berhasil menutup dengan tortoise sauce-nya kalau gue bilang. Oke, sementara itu untuk Sans belum mau menabrak langsung. Mereka sepertinya berpusat ke arah yang berbeda. Ada lagi satu bloodhound yang connect ke arah one berhasil langsung diamankan di mana sekarang. Ada lagi satu Way of Dragon yang menghantarkan player Onyx Esports masuk ke dalam jurang terdalam. Bursa yang masuk dari belakang, tapi ternyata di saat dia ingin masuk malah langsung dicek dengan habis-habisan. Mau pergi ke arah mana Bursa langsung dikejar habis-habisan, tapi ternyata tidak dibiarkan begitu saja. Freestyle dulu bos, R7 kembali berulah aksi tambahan. Membuat dia berhasil mendapatkan seorang Keyboy. Lihat gerakan tambahan dari R7
The Way of Dragon dengan satu buah flicker is on point. Dan Masalahnya balik lagi sih dengan source yang udah dia miliki. Untuk 2 menit ke depan juga nggak bakal masalah kalau seandainya R7 bakal langsung di jump in. Karena mau nggak mau dari Onyx Esports ketika mereka mau all in ke arah R7 artinya mereka membuang banyak source skill. Ada Fataling, ada Yinya Overturn, dan belum tentu cewek atau bahkan Drian seorang itu cukup banget untuk bisa meltdown langsung R7-nya. Karena balik lagi, R7 di sini juga covernya banyak. Ada Clay dari jauh, dia bisa nembakin langsung dengan yang namanya Downing Light. Apalagi dengan itemnya R7 sendiri. Blade Armor, Immortal, Silent Rope bahkan kali ini sudah diamankan. Bakal menuju kepada Athena Shield sepertinya. Sehingga nanti Drian yang gak bakal bisa langsung instant kill kepada combo yang dibuat sama Kiboy. alright, dan bahkan kali ini dengan item yang dimiliki dari seorang cewek, dia mampu udah bisa bertahan melawan seorang Skylar. Win of Nature. Yes, benar banget. Tapi di balik itu dia tetap respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Albert dan juga Clay. Tapi Albert on the way sih harusnya. Wah, ada kayak satu Guardian. buah Guardian Helmet, Ya kan? apalagi Kayak dengan Guardian. Ares Belt yang sudah diamankan. Ditambah dengan Clay masih belum punya Winter Truncheon. Clay ini lumayan nantang Kiboy ya lebih tepatnya. Dia selalu menantang setiap apapun. Iya. Pakai apapun, bahkan dia punya Immortal, bisa Dia beli modal 40. Purify doang untuk saat ini dan belum punya Winter Truncheon. Padahal ketika kita ngomongin soal Hydra Defender mau gak mau untuk menghindari Fataling, dia butuh banget yang namanya Winter Truncheon di momentum yang krusial. Tapi memang kebetulan belum menit 15. Apakah nantinya menuju menit ke-15 akan diamankan secepat mungkin, tapi Lordnya bakal ditahan. Nih Yep. lihat, kelakuan dari Ararkio seperti biasa tapi ada Kitspot di depan sana. Ada Kiboy, belum ada The Way of Dragon. Ditahan begitu saja Sark dan bahkan satu buah Bloody The Way of Dragon. On point, Atlasnya tergigit. Gak bisa bergerak cukup banyak. Satu buah down nilai Kamehameha. Bus, gak ada follow up damage, gak ada bisa diberhentikan. Clay bakal cuma dipaksa, Clay down. Tapi Bus akan menjadi orang selanjutnya yang hilang. 2 hilang, killing spree didapatkan. Dan harusnya Lord ini untuk tim Ararkio Hoshi 40. Yap, 4 melawan 3 untuk kali ini. Akankah mereka mau maju ke bagian depan karena Sarsnya tertinggal level. Poin retributionnya pasti berada di bawah Albert untuk mengadakan kontes. Di atas kertas, Albert udah pasti akan bisa jauh lebih unggul. Overcommit, kamu terlalu komitmen. Overtime, waktu yang diberikan sama Onyx Esports di dalam boost tadi terlalu lama. Yep. Ketika Atlasnya udah ketahuan, harusnya udah mulai repositioning. Tapi Kiboy di sana bermaksud untuk melakukan sebuah inisiasi agar nanti maksain ke arah Clay-nya. Namun ternyata Clay itu hanyalah umpan dan terbukti ketika tadi Purify-nya udah di-trigger, lihat Boots-nya juga langsung jump in ke arah belakang, sprint-nya sudah digunakan. Ketika udah gak ada sprint, akhirnya Boots yang selama 14 menit pertandingan tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Yep. Brody dari Skylar lagi dan lagi menjadi pemicu untuk saat ini, dan Clay yang menjadi poros utama atau target operasi utama dari Onyx Esports. Jadi bilang permainannya benar-benar jadi symphony of skill-nya berjalan dengan baik. Players Gold by Livin by Mandiri, Skylar, Albert dan R7 bisa dibilang ini unggul banget dari segi goldnya. Waduh. Oke. Masih lumayan jauh tapi Finn masih belum berulah. Lordnya bergerak, tapi kali ini lihat Downing Light Kamehameha dikeluarkan. Kiboy Skamina Fatali, Water tergeser. Lihat Finn, Brodian is on my point. God. No Pancing way. mania patah. Berhasil membuat seorang Kiboy down. Dan bahkan para pemain tim Ararkio Hoshi, mereka coba untuk menutup pergerakan dari seorang bos dari top lane. Albert dan bahkan Skylar. Satu pancing mania. Almost mantap. Needles Flower save the day. Wah, untungnya Needles of Flower masih dimiliki oleh One lewat Iron Hook yang masih bisa digagalkan. Tapi Ararkio Hoshi berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dan juga menghancurkan ke arah base utama yang dimiliki oleh Onyx Esports karena mereka sudah mulai berkumpul dengan tidak adanya satu player tumbang. Kagura berhasil langsung didapatkan. Akan Way of Dragon yang dikeluarkan tapi ternyata tidak, karena punya masih lalu di bagian belakang dan ada satu player langsung dibanting begitu aja. Bahkan untuk kali ini one-one-nya menghilang dengan begitu cepatnya. Ada Tony Like-nya, Way of Dragon langsung menendang dan sekarang best turret-nya hancur menjadi milik Ararkio Hoshi. 1 poin kemenangan lagi dan mereka lah yang akan menjadi juaranya. Tapi Wow. ingat, Ararkio Apa? No? Lawan Mas ya? Dairot, jangan bro, Jangan. habis Dairotnya. Makanya. Dan karena basic ketik Dairot itu kan yang ngancurin kan. Oh, Tapi Brody. Brody. Bisa dibilang ini adalah 80% hero yang sama yang digunakan di game yang keempat oleh Kecuali Ararkio Chow. Hoshi. Kecuali Chow yang di ban dan untuk saat ini Ruby yang akan mengisi. Hampir 100% dari pemilihan hero teman Ararkio Hoshi, tapi untuk sekarang Valir menjadi pilihan utama bagi teman-teman dari Onyx Esports. Yap. Wow, Valir akan menutup siapapun yang ada di garis depan. Oke. Valir akan memukul mundur dengan sharing torrent yang dimiliki dari seorang Valir untuk tidak ada yang Wah. mendekati tim Onyx Esports. Tapi ngelihat draftnya kayak gini ya, Onyx Esports punya potensi bagus banget di early game mereka. Mereka pegang kendali di 5 menit awal, bahkan sampai dengan 12 menit awal.
Mengingat RRQ Hoshi harus memainkan momen. Karena ada beberapa hero yang tidak bisa dihit dengan menggunakan satu Iron Hook. Yang pertama Masha, kalau immune dan di posisi yang tepat. Yang kedua, kalau seandainya One menggunakan Idols of Flower. Yang ketiga, Valir menggunakan Vengeance Flame. Nggak cuma itu, bayangkan kalau Cecilian-nya Purify. Yang bisa ditarik hanya Baxia. Kalau nggak Baxia, ya kenangan. Waduh, kenapa lu tarik lagi? Iya, buat apa Kadang tarik ada yang balik? belum move on, bilangnya sih udah. Tapi kalau kali ini kita bakal lihat, saksikan. Lihat apa saksikan? Lihat, saksikan, dengarkan. Dan menjadi saksi Smash them. di game penentuan game yang sangat mahal untuk tim RRQ Hoshi dan juga Welcome to Onyx Esports. Mobile Karena Legends. kalau Onyx Esports berhasil mendapatkan game kali ini, masih ada game selanjutnya. Tapi kalau RRQ Hoshi yang mendapatkan game ini tandanya sang juara bertahan harus bertekuk lutut dengan Raja Galaksi di season yang ke-9. Dan RRQ Hoshi. berarti revenge atau balas dendamnya berhasil. berhasil. Di bracket yang sama. Dengan cerita match yang berbeda. sama. Iya, dengan Grand cerita yang berbeda, final. itu dia. Dengan cerita yang berbeda. Oke. Sementara itu kali ini Kiboy-nya udah mulai maju ke bagian depan tadi, di mana terlihat ada Sans pula melakukan sebuah farmingan terhadap satu Little Wanderer, ada Iron Hook tapi belum mengenai ke arah sasarannya. Valir bermain agresif tentunya, ditambah dengan Sans yang kali ini masih juga gak ke arah jungle-nya. Tapi kalau ngomongin soal early game memang kayak aku bilang tadi kan, ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Esports. Apalagi Albertnya ketahan di level yang ketiga, ini bakal jadi malapetaka. Kalau seandainya setup Turtle dia pun masih ketahan di level yang ketiga. Yap, dan Finn pun jalannya agak sedikit tersendat-sendat. Selain dari lumpur rawa yang ada di Lane of Dawn, ada burst fireball yang terus masuk ke arah tubuhnya. Selagi tidak ada satu pergerakan minion, itu akan makin enak lagi burst fireballnya ya. Kayaknya nggak cuma itu nggak sih? Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Franco yang dia tidak boleh terkena dari efek hit. Dan untuk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya efek. Biasa kita bahkan poking damage yang dilakukan sama seorang Kiboy. Menarik kali ini. Melihat dominasi laning dari seorang cewek atau seorang Skylar di early game cukup membuat cewek bisa bernapas lega untuk kali ini. Karena lihat mereka dari tim Onyx Esports mensibukkan RRQ Hoshi di arah Turtle supaya tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah gold lane. Biar one by one situation karena akan ada perebutan Turtle untuk posisi kali ini. Oke, masih sama-sama level 3 dari God Lander-nya. Sementara itu R7 sekarang udah menyentuh di angka level 4. Sans-nya udah mulai mendekat ke area dari Turtle. Turtle masih belum bergerak, ditarik dengan Iron Hook. Belum ada Bloodhound, tapi Turtle-nya again and again menjadi milik dari RRQ Hoshi lewat apa yang begitu baik. Retribution-nya ditarik dengan Nemo Pendant pula. Sans-nya berada di bagian belakang, tapi sebuah break impact-nya belum bisa memberikan sebuah damage yang begitu mematikan hingga mendapatkan player RRQ Hoshi. Tapi satu player First Onyx blood. langsung hilang. First Blood, Butch korbannya. First Blood diamankan oleh seorang RRQ Hoshi yang dimana Boots kali ini dia agak sedikit lupa mungkin ya. Belum memiliki health bar yang cukup tinggi dan untuk emblemnya Profesor. Penetration Clay, Skylar bener-bener mainin ke arah damage deal dan bahkan sama dengan Rian. Bedanya di sini yang dimainkan untuk penetration fisikalnya adalah Boots dan hampir saja barusan ada Iron Hook yang connect. Namun masih belum ada korban jiwa. Kiboy, Dragon Hybrid. Di sisi lain kalau misalkan melihat dari Finn-nya dia masih tetap bermain dengan Hybrid penetration. Jadi dia nggak bakal meninggalkan untuk dari segi dealing damage, tapi Sans juga masih dengan poin untuk cooldown reduction-nya 1 aja. Jangan terlalu banyak ditambah dengan Albert yang 3 poin berarti 29 detik untuk retribution-nya. Alright, dan bakal kita bilang dari seorang Kiboy pun dia akan tetap menjaga posisinya dengan moving speed yang dia miliki. Cuma satu hal, kalau dia tertangkapnya sama posisi dari seorang Skylar dengan stack 4 dan Tono of Memory, itu kasusnya bakal beda Profesor kami. Di sisi lain lihat, burst fireball dikeluarkan Skylar bakal coba dibalaskan dan flicker ke arah belakang. Sakaratul Maut Skylar bahkan harus menggunakan source skill-nya. Finn kembali kejar habis-habisan, tapi Clay coba mempertahankan Albert melakukan coverisasi. Clay masih ada sprint. Source skill yang banyak dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB. 5 menit pertama, Onyx Esports mengungguli dari segi team fight. Waduh, ini dia satu weakness poinnya udah terbuka. Ada lagi pergerakan di mana dia mengeluarkan Bloodhound-nya berusaha untuk aksi terakhir tapi tidak sempat karena Franco-nya berhasil diambil duluan. Udah gak ada flicker lagi, udah gak ada lagi harapan untuk dia kabur. Mau gak mau ikhlas saja. Dan keluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini ya Bloody Hand. Tapi kita lihat di arah bottom lane. Pemain dari Onyx Esports, mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah gold lane. Kiboy, flicker telah digunakan, gak boleh pulang, mau jadi kalian dapatkan, bakal coba ditumpangin begitu saja. Ternyata platingan di arah bottom lane ditukar dengan seorang Kiboy.
Dan juga Turtle itu nggak worth it. Karena udah gak ada Vengeance Flame lagi dan bahkan flickernya juga udah digunakan sama Keyboy. Apalagi untuk sekarang. Suns dalam keadaan Baxia Shield Unity tentu fokusnya bakal terbagi-bagi. Cewek juga dalam ancaman. Oke, Donny Light-nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh Wanwan. Wanwan pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada. Oke, lihat dapat memory. One last hit. Enggak mati. Di arah bottom lane masih cewek bertahan Pak Bulog. Oke, ceweknya berada di bagian bawah. Tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih Prof. Iya, Demon Hunter Sword akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada Wind of Nature terlebih dahulu. Di kondisi dimana Skylar-nya akan menuju pada Blade of Despair. Tapi sebenarnya belum ada sebuah setup initiation. Karena untuk sekarang Skylar yang dalam ancaman. Oke, Skylar-nya akankah berhasil didapatkan dan benar aja berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi satu god liner utama yang dimiliki oleh Ararkiosi pun sudah menghilang dan Wanwan sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan bisa mendapatkan satu altar turret berada di area bawah. Kecuali mereka akan melepaskan satu area ini. Kalkulasi flickernya ya tadi. Oh, mancing aja keributan dikit. Coba untuk ngagetin play dikit, tapi ternyata nggak mau di-commit. Nggak mau di-commit. Nggak mau di-commit. Hanya membuat sebuah barikade agar Wanwannya bisa fokus untuk bisa menghancurkan satu altar turret yang dimiliki oleh Ararkiosi. Alright, kali ini lihat dan saksikan. Waduh. Tarikan dari Finn. Finn ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Masih coba berkutat dengan seorang Finn. Ini dari tim Onyx Esports. Mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak, tapi turret yang cukup mahal berhasil diamankan. Albert masih coba untuk mengejar dari segi gold dan 2 level di atas Suns. 2 level di atas Suns, Pak Pulung. Yap, 2 level di atasan lagi dan lagi. Tadi di game sebelumnya Albert pun memimpin dari sisi level, selalu memenangkan dari sisi adu retributionnya. Inilah yang terus-terusan terjadi. Mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objektif secara langsung. Tapi ternyata Dapet untuk kali ini purple buff-nya. Karena level lagi. Perbandingan level cukup jauh, lihat. R7 mencoba untuk bertahan, I'm offend the flicker, tapi saya ditorret burst fireball. Keyboy membuat R7 terpanggang di atas top lane. Membuat dia coba untuk bertahan. R7 satu-satunya orang yang bakal coba di follow up oleh seorang Clay. Tertutup, masih coba untuk bertahan. Satu weakness point dan crumble of tank. Cewek terbang. Infinite and beyond kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan 1 poin. Yap, memaksakan tadi dengan adanya Inspire yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi weakness point di bagian belakang tubuh dari R7 dan berhasil. Ada lagi sebuah konsel, namun ketahuan ditembak Donny Wall-nya. Sementara untuk Skylar dengan 1 ton 4 memori langsung menembak punggung dari Valin. Albert, what are you doing? Cewek dan bahkan ternyata belum ada cross fountain. Albert berhasil mendapatkan 1 tapi lihat Sengin dan Patty Pay membuat Albert terperangkap Thunderclap. Tertepuk tangan Albert kali ini harus take down di arah top lane. Yap, dan Suns memiliki kesempatan untuk bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari levelnya. Dimana untuk sekarang Albert level 11, tapi Suns masih level 9. Ada 2 perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk kali ini menabrakkan dirinya pula ke arah Skylar. Berhasil mundur ke bagian belakang, Bloodheart-nya pula. Namun untuk kali udah ada lagi pergerakan dari Mystic Veil. Again and again, terpancing dan hilang. Itu bukan masalah terpancing. Symphony of skill-nya Bloody Hand, Immobilize, Stun, dan terakhir Ton 4 Memory. Mau kabur kemana, Pak? Dan ditambah dengan Finn-nya udah jadi Radiant Armor. Jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari Keyboy. Dan damage-nya bisa kita bilang, tadi terlihat banget 1 magical damage aja. Ketika stack-nya udah 6 dan Keyboy mau gak mau harus lebih sabar. Targetingnya harus lebih on point. Jangan sampai ke arah Finn, karena Finn udah kuat banget dan kebal terhadap api. Jadi saya bilang fireproof dia. Oke. Athena Shield bahkan di sini Keyboy. Menarik untuk menghindari damage dari Clay. Tapi ingat sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar. Dan Skylar-nya sudah selesai dengan 1 Blade of Despair menuju kepada Immortal. Mungkin di secondary itemnya dia. Tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit Lord muncul. Apalagi 20 detik lagi. Lord pertama mungkin akan up. Dan kali ini Suns-nya under banget dari level. Yep. Berbeda 2 level walaupun udah mengamankan Guardian Helmet. Tapi sepertinya belum cukup. Karena perbandingannya Albert udah punya Athena Shield untuk saat ini. Athena Shield bakal lebih membuat Albert bertahan. Lah loh. Dan tandanya kali ini Drian butuh defense Clive. Tembakan R7 di bottom lane. Mau coba untuk mundur saja. Melihat boost. Dan bahkan tersangkanya Clay tertangkap. Sprint. Lari ada Keyboy. Dan membuat seorang Albert menggocek burst fireball-nya. Di sisi lain Skylar langsung mendapatkan turret terpenting untuk Onyx Esports. Karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Drian Professor dan juga Papulung. Mid lane-nya pecah, mancing mania mantap. Skylar di sana belum didapatkan Sangin dan bahkan 1 buat tanaman memori. Gak berhasil bisa menumbangkan seorang Sun.
benar-benar masih kuat, masih bertahan di arah depan. Yap, Mungkin belum beda ya? ada yang tumbang. Kalau ada Malefic mungkin beda kali ya. Beda. Ada Malefic. DHS apa lagi? DHS apa lagi? Damage tambahannya Babulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini. Yap. Apakah penarikan terhadap Suns ini adalah target yang cukup worth it? Karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja. Iya, level 10 lawan level 13. Apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap satu Lord ini loh? Retribution Retribution akan kalah 13. jauh banget poinnya. 11. 13 berbanding 11. Oke, tapi ternyata seperti biasa, tarik ulur. Bukan hanya perasaan, tapi Lord juga terkena tarik ulur. Di sisi lain, pemain tim Onyx Esports, mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia, Pak Pulu. Oke, sementara itu untuk Albertnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan Karelot tersebut. Tapi ternyata Lordnya gak reset. Ada pergerakan pula dari pemain-pemain Onyx. Downy right now langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan. Namun untuk kali ini ada Aero untuk Mancing jalan Badia! berat ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada satu player dari Onyx Esports langsung hilang. 4 melawan 5. Lihat pancing mania mantap lagi dan lagi beat. Berhasil di tengah kegaduhan, di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang Keyboy. Tertangkap walaupun flicker tak keluar tapi damage-nya semuanya sudah masuk. Terkalkulasi dengan tepat, bahkan R7 gak mau ngelepasin boost begitu aja dengan darah dikali 2. Tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Yap. Ini akan semakin sulit lagi, akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk Onyx Esports. Dan diharapkan Onyx Esports harus bertambah kuat agar bisa memberikan perlawanan untuk RRQ apabila mereka ingin menyamakan kedudukan. Oh, dia hampir digigit. Masuk dikit-dikit. Gak bisa. Serius Nah, itu masih digigit. masalahnya itu Guardiannya 2 loh. Iya. Ada Ruby-nya R7, Yap. ada Franco-nya Finn. Yap. Dan bahkan kalau misalkan Suns-nya mau jump in walaupun dia menggunakan Demon Slayer. Ini masalahnya level nih. Mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja. 3 level perbedaannya. Iya. 3 level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang RRQ 3000 gold telah terlihat gap yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek, respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, tandanya dari Skylar punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap. Jauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Darah top lane sana Finn mengeker, Hai. berhasil di-jiggle. Tapi Skylar ditabrak begitu saja. Apa coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya Suns udah harus respect damage. Torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow up damage. Maka coba di follow up begitu saja. Nothing Light dikeluarkan Keyboy dan Hai, dia lagi. mantap. Berhasil mendapatkan boost, no follow up damage dan burst fireball. Lihat, Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain RRQ. Namun mereka sudah terlanjur Masih untuk mau, kan? menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan Ai. bakal satu buat tarikan Finn. Ini suara rantainya ngeri banget. Dan bakal Suns, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bakal Skala di sana terjepit. Tadi tarik dikeluarkan, flicker dari Finn ternyata kepetok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol Ikis ya. Oke. Bootsnya lari langsung aja. Tadi Clapnya mengarah ke arah Clay. Tapi Claynya sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung Suns. diselamatkan oleh rekan-rekan yang Suns. bisa mencoba untuk langsung play Kinojo menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain RRQ. Gila. Hanya saja untuk kali ini ditahan lagi. Backup yang begitu indahnya Bagus dilakukan oleh banget pemain RRQ. fight-nya. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh. Nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan RRQ. Ini bukan Guardian Angels, Guardian Kings from RRQ. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim RRQ. Bukan Guardian Angels, Profesor, Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana covernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur kalau misalkan bener-bener RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini, damage field by Axe-nya juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi Bloody Hand-nya Finn selalu menuju kepada Boots. Dan walaupun begitu Skylar dengan damage field yang begitu tinggi dan bahkan gold leading-nya 9.700.
dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Yap. Alright, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih di KT. Alpha tempat sana, Majiman yang mantap. Silent down, dan bahkan Lord sekali akan jadi kontestan retribusi di tangan dari seorang Alpha. Oh my Lagi, God. Lord Bomb keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Alpha di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah Immortality. Cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, saat pun hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Majiman dia, mantap. Oh my God, tukang somai ke timur God. Oh my God. Ini bencana. Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Boss. Akankah Ararki Hoshi menutup permainan ini dengan Wasp Rifle? Boss terlihat dengan cukup jelas. Bahkan coba untuk dilamatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook. Kali ini belum ada. Masih belum di hunt. R7 dan I'm my Rian. One last hit down. Oh my God. Dan di sisi Ararki Hoshi akankah mendapatkan juara, dan ini dia juara MPL ini season 9 Ararki Hoshi. The King is back. RRQ Hoshi pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9. Sang Raja kembali mengambil tatanya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Again and again, RRQ Hoshi, gelar keempat mereka. Raja Galaksi season yang ke-9. Bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian bagi Skylar. Karena balik lagi, Albert sekarang gak sendirian, Ranger Mas. Deden, Skylar, dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta Vin yang sudah senior pun tetap menemani mereka. Lihat. Wow, ekspresi kebahagiaan, ekspresi kemenangan, semuanya kita lihat dari wajah-wajah RRQ Hoshi, baik sang player ataupun dari para supporter. Unexpected moment, satu persatu down. Dapetin Lord, tercuri, dan